telanjangi mereka. Jangan sisakan apapun kecuali celana dalam. Aduh. Aduh. Anak. Ayah. Anak. Ayah. Kakao. Kekayaan triliunan pun percuma. Kau pikir bisa lawan aku? Aku punya sistem uang kembali 10.000 kali lipat. Berani lawan aku? Kalian nikmati saja. Sisa hidup kalian yang menyedihkan. Hahaha. Ayo pergi. Anak. Sistem uang kembali. Apa itu sistem uang kembali? Galang Wijaya. Rupanya kau banyak musuh ya. Kami sudah begini. Masih mau apa lagi? Mau apa? Aku Arga Pratama, pemilik sistem tabib sakti. Minggu lalu aku obati konglomerat nomor 1. Kau berani mengaturku? Kalau begitu kalian berdua tak perlu lagi hidup dengan tubuh utuh di dunia ini. Aduh. Arga Pratama, kau... Hai, tak usah berterima kasih. Selamat tinggal. Kenapa? Kenapa? Ayah. Anak. Ayah. Sik. Sungguh menyedihkan. Melihat kondisi kalian. Sepertinya nanti sulit bahkan untuk makan. Hai. Kebetulan aku punya semangkuk makanan murahan. Kuberikan untuk kalian berdua. Aku didukung sistem Dewa Koki. Masakan yang kubuat ini masih kalian kritik? Kalau bukan kau yang mati, siapa lagi? Habiskan makanan murahan ini. Lalu tenanglah di perjalanan terakhirmu. Ayah. Jijik banget. Raja Naga, Dewa Perang, Nadib Sakti, Dewa Masak, pemeran utama di drama pendek ini. Cuma karena ucapan salah, langsung bunuh seluruh keluarga. Lebih jahat daripada penjahat. Yang terakhir itu, Cucio dengan sistem Raja Dewa. Malah mengubah keluarga tumbal ini jadi boneka semua. Kalau aku ada di drama ini, pasti habis yang punya sistem. Penipu kejam, pembuat onar, semua kubunuh. Ini di mana? Aku tidak mati? Tuan muda. Nona Jaro mengundang Anda ke pesta ulang tahun kakeknya. Jaro. Xu Jaro. Sistem tabib sakti milik Ye Chen, pemeran utama wanitanya. Aku terlempar ke yang punya 4 sistem. Drama pendek norak tuh. Jadi tumbal tersial. Aku cuma bercanda tadi. Ini mau bunuh aku ya? Apa yang Tuan muda katakan? Putra. Hahaha. Putra, lihat. Ayah bawakan apa untukmu? Hahaha. Aku tahu. Ginseng hitam purba. Loh, kok kamu tahu? Aku sudah nonton episode ini. Tentu tahu. Makanya kita sehati sejiwa. Putra. Bukannya kamu suka anak perempuan dari keluarga Pradana itu? Kamu ini. Bawa ginseng ini, ya. Ayah juga sudah menghubungi tabib sakti Bagas Santoso. Nanti kalau kamu selamatkan kakeknya, dengan budi sebesar ini, masih khawatir dia tidak mau menikah denganmu? Aku bawa ini, lalu bentrok dengan Bagas Santoso yang menyamar jadi sapam. Bentrok dengannya. Demi dapatkan ginseng ini, dia bilang aku meremehkannya. Aku jadi dicaci semua orang. Ginseng hitam purbanya malah dirampas. Hasilnya dinikmati orang lain. Tabib sakti mana yang pakai baju satpam compang-camping datang ke jamuan orang? Putra, kamu ngomong apa? Ayah tidak paham. Satpam apa? Ayah, aku tidak akan datang ke jamuan ini. Citra Pradana itu, aku juga tidak akan menikahinya. Hahaha. Putra, jangan pura-pura. Di seluruh kota Tirta, siapa yang tak tahu kau cinta pada Citra Pradana? Cintamu begitu mendalam, setengah mati.
Bahkan kau pernah berteriak, tak akan menikah dengan selain dia. Tenang saja, nak. Ayah pasti bantu kau dapatkan yang kau mau. Tidak, aku tak mau pergi. Makin cepat pergi, makin cepat mati. Susah payah jadi anak orang kaya. Lebih baik nikmati hidup. Kenapa repot-repot? Mengganggu tokoh utama untuk apa? Sistem antagonis takdir diaktifkan. Karena para pemilik sistem di dunia ini terlalu jahat, menimbulkan amarah langit dan kebencian rakyat. Silakan Inang basmi secara terpisah. Sultan Sakti, Tabib Sakti, Dewa Koki, Raja Abadi, keempat pemilik sistem ini. Tugas gagal. Dihapus permanen oleh pemilik sistem. Berhasil, kembali ke dunia nyata, dapatkan semua hadiah yang dimiliki sistem. Suruh aku lawan 4 sistem? Mending suruh aku cari daging suci untukmu. Bunuh aku saja. Putra, kau kenapa ini? Inang asalkan bisa menggagalkan para pemilik sistem itu, alur cerita dan kesempatan asli, bisa dapatkan sebagian skill lawan. Cukup hancurkan keberuntungan mereka total, maka sistem mereka bisa direbut. Aku tak mau pergi. Lawan 1 saja sudah berat, apalagi lawan 4 sistem sekaligus. Mereka punya banyak kesempatan gagal, tapi nyawa ini cuma 1. Nyaris tak selamat. Tak mau. Pokoknya tak mau. Inang adalah antagonis takdir. Meski Inang tak melawan tokoh utama lain yang punya sistem, mereka akan datang sendiri untuk menghapus Inang. Jadi mau begini atau begitu? Nasibku sama saja, mati. Silakan Inang selesaikan misi. Sistem sialan. Kau menang. Wah, nak, kenapa melamun? Nanti kalau kau terlambat, jangan-jangan Citra Pradana akan menyuruhmu berlutut di luar lagi. Kalau sudah begitu, ayahmu ini harus merelakan orderan miliaran rupiah untuk membuatnya senang. Baik, aku pergi. Tapi kali ini, aku tak akan jadi si perayu lagi. Ini hidup orang kaya begitu? Tuan Muda Yang. Bagus sekali. Hei, Tuan Muda Yang. Anda datang. Bagaimana? Hari ini siap untuk merebut kakak ipar? Anak buah andalanku. Walau mati lebih dulu, tapi dialah penghasut buatku bermusuhan dengan keempat protagonis. Lihat, kakak ipar datang. Wah, kakak ipar hari ini sungguh cantik. Memang pantas disebut. Nona Sulung Hartono benar-benar memiliki kecantikan yang luar biasa. Paras yang amat memukau. Halo, Arga Pratama ini jelas punya uang, tapi sengaja masih pakai seragam satpam ke acara begini. Jelas-jelas mau bikin orang jijik. Tapi akar obat hitam 10.000 tahun kali ini, aku takkan lagi memberikannya untukmu. Brengsek mana ini? Ini ada urusanmu. Seorang satpam bicara? Tidak, menurut alur asli. Adegan selanjutnya adalah Arga Pratama membuka identitas, lalu pamer dan mempermalukan semua orang. Tak boleh biarkan dia ikuti alur asli. Sudahlah, Tabib Sakti Arga, jangan pura-pura lagi. kau kenal aku? Tabib Sakti Arga. Aduh, jadi kau adalah Tabib Sakti Arga? Ya ampun. Baiklah. Kalau begitu aku tak usah pura-pura lagi. Betul. Akulah yang disebut orang Genius Medis. Tabib Sakti Arga yang bisa obati ratusan penyakit. Arga Pratama. Nona Hartono. Kedatanganku kali ini adalah khusus untuk obati tetua Hartono. Sungguh? Bukannya keluargaku habiskan 44 miliar rupiah untuk undangmu obati kakek Citra Hartono? Kenapa dari mulutmu berubah jadi kau yang datang khusus? Sistem Tabib Sakti. Hari ini kalau kau bisa pura-pura satu gaya, aku ganti marga ikutmu. Aku mengambil nama belakangmu. Di cerita aslinya, karena kau sengaja pakai seragam satpam, aku ingin usir kau, baru timbul dendam. Bahkan uang yang keluargaku bayar untuk pengobatanmu, akar obat hitam 10.000 tahun itu kau embat sendiri. Kau nodai nama baikku, lalu mengangkat dirimu seolah orang baik. Kali ini, lihat saja ku bunuh kau. Ini... sebenarnya begini. Keluarga Wijaya itu memang butuh bantuanku. Aku ini simbolis aja. Cuma terima sedikit bayaran. Tapi datang ke pesta ini, aku benar-benar sukarela. Tapi kau Galang Wijaya. Kau ini anak orang kaya. Apa hakmu menuduhku? Setiap hari ngejar-ngejar Nona Citra Hartono. Kok belum juga pergi? Kau bilang apa? Citra Hartono, kau mengadakan pesta ulang tahun hari ini, bukannya untuk minta bantuan semua orang, cari cara selamatkan kakekmu?
Kenapa belum mulai? Diam saja ngapain? Galang Wijaya, jangan kira karena keluarga Wijaya punya uang bisa undang orang, aku akan berbuat sesuatu padamu. Ku dengar kau mau beri hadiah akar obat hitam 10.000 tahun, senilai ratusan miliar rupiah untuk bantu selamatkan kakekku. Tapi meski begitu, aku tak akan memandangmu lebih tinggi. Dengar, Nona Hartono tak suka padamu. Kau memaksa-maksa begini. Ada artinya, Nona Hartono jelas suka tipe pria yang punya kemampuan. Orang keras kepala sepertimu sama sekali tak pantas untuknya. Benar. Tabib Sakti Arga mengertiku. Sudahlah. Aku sekarang sama sekali tak tertarik padamu. Aku berterima kasih pada keluargamu. Awalnya aku bingung cari alasan apa untuk menghindari orang curang ini karena wanita bodoh sepertimu. Sekarang bagus. Cepatlah kabur bersama tabib sakti argamu itu. Galang Wijaya, jangan kira dengan main-main perasaanku, aku akan tertarik padamu. Mimpilah. Wanita ini otaknya bermasalah ya. Dari mana rasa percaya dirinya? Aku, Tuan Muda Wijaya, adalah orang paling tajir di kota Jangkara. Masa harus gantung diri di pohon bengkok sepertimu? Dan kapan aku bilang mau kasih akar obat hitam 10.000 tahun? Galang Wijaya, jangan kira aku nggak tahu niatmu. Kamu, Nona, pesta ulang tahun sebentar lagi dimulai. Tabib Sakti Arga, silakan duduk. Galang Wijaya, berhubung kamu yang ngenalin aku sama Tabib Sakti Arga, atas bantuanmu itu, nanti kamu boleh cari tempat berdiri sembarangan. Oh iya, bukannya kamu masih punya akar obat hitam 10.000 tahun buat hadiahin aku? Keluarin dong. Seseorang. Tuan Muda Wijaya, ini hadiah yang Anda siapkan. Inikah akar obat hitam 10.000 tahun itu? Asal Galang Wijaya nurut kasih, ditambah Tabib Sakti Arga, pasti bisa sembuhkan kakek. Kali ini aku terpaksa nambah dikit aja rasa sukanya. Ini nih akar obat hitam 10.000 tahun yang bikin nasibku sengsara. Masa iya aku masih kasih ke kamu? Begitu dapat akar obat hitam 10.000 tahun, penyakit tetua Hartono gampang sembuh. Nanti citra Hartono juga jadi milikku. Tuan Muda Wijaya, cepatlah. Buka biar kami lihat. Kami juga penasaran akar obat hitam 10.000 tahun ini bentuknya kayak apa. Betul. Benda senilai miliaran ini, akar obat hitam 10.000 tahun. Kasih kami lihat juga dong. Baik. Kalau gitu, kubiarin kalian lihat hadiah ulang tahunku. Ini dia. Semoga tetua, berkahmu seluas lautan, panjang umur. Lobak putih. Kakekku ulang tahun, kau memberiku lobak putih? Apa salahnya lobak putih? Meremehkan? Lobak putih ini barang bagus loh. Bisa mengatasi kembung, juga melancarkan buang air. Simpan baik-baik. Nanti saat kakekmu sembuh oleh tabib sakti arga ini, pasti berguna. Tuan Muda Wijaya, ini salah kan? Bukannya rencanamu. Kau kan Tuan Muda Utama Wijaya, masa cuma bawakan lobak? Masa kau tega memberinya? Kita bukan saudara. Walaupun aku kaya, apa urusannya denganmu? Dulu kau tidak seperti ini. Dulu aku belum paham. Maaf ya. Bawa turun, bungkus untuk Nona Hartono. Lalu ini apa? Nona Citra Hartono, ini baru akar obat hitam 10.000 tahun. Sangat membantu untuk penyakit kakekmu. Dengan ini, sistem tabib saktiku bisa naik level lagi. Sudah kuduga. Galang Wijaya, kau sengaja bikin kesal ya? Kalau kau berikan akar obat ini sekarang, masih bisa ku maafkan. Kalian ini gila ya? Barang langka begini, aku beli dengan harga lebih dari 220 miliar rupiah. Yang dibeli, kau minta langsung ku beri, aku tidak berikan ke ayahku sendiri. Malah untuk kakekmu, cewek biasa yang over percaya diri. Galang Wijaya, kau... Kau? Dulu cuma bisa andalkan aku suka kamu. Gantung aku cuma buat duit. Prinsipnya nggak mau ambil inisiatif, nggak mau tanggung jawab. Masa bilang wanita tercantik di Jangkara? Menurutku kamu cuma matre nomor 1 di Jangkara. Kamu bisa begitu. Bukannya keterlaluan, si Wijaya, cepat kasih akar obat 10.000 tahun itu. Suruh kasih langsung kasih? Gua nggak kasih, mau apa? Di sini banyak yang lihat, mau merampas terang-terangan. Cepetan, bawa turun, simpan baik-baik. Sial, nggak ada akar obat 10.000 tahun. Buat selamatkan nyawa kakek Hartono ini, pasti habiskan banyak tenaga vitalku. Citra Hartono sampai sekarang, belum pernah ku sentuh. Habiskan tenaga vital segitu banyak, buat orang tua hampir mati ini. Terlalu nggak worth it. Tabib Sakti di mana? Tabib Sakti. Kakek, cepat sadar. Aku bawa Tabib Sakti Arga untuk periksa kakek. Kakak ipar. Bukannya Tuan Muda Wijaya sudah bilang, tabib sakti ini diundang Tuan Muda Wijaya. Serahkan padaku. Tetua Hartono, denyut nadinya kacau. 5 aliran darah tersumbat. Kalau bukan aku yang datang hari ini,
Paling lama 1 hari lagi. Tetua Hartono obat pun tak bisa sembuhkan. Tabib Sakti Arga, ada cara? Ada Brengsek ini datang lagi buat apa? Galang Wijaya. Serahkan akar obat 10.000 tahun itu. Bukannya kau tabib sakti? Kenapa minta obat dariku? Hei Arga Pratama, kau yang minta aku turun tangan. Lalu bahan obat yang kau siapkan, bukankah secara logika harusnya untuk kugunakan? Lagi pula Tetua Hartono ini sudah sakit parah begini. Kau tak mau bantu sedikit pun? Masih punya hati nurani? Bukan, tunggu dulu. Kau mengaku tabib sakti, tapi bahkan tak punya obat. Aku bayar kau untuk berobat. Masih minta aku menyediakan obat untukmu? Obatku ini bernilai 44 miliar rupiah. Kau mau aku berikan begitu saja? Uangnya kau ganti padaku. Betul. Tabib Sakti Ye ini sok hebat. Tapi kita belum lihat aksinya kan? Dia terus-terusan mengincar akar obat hitam 10.000 tahun Tuan Muda Wijaya. Jangan-jangan dia cuma penipu obat? Wah, kayaknya mungkin banget. Lihat usianya. Juga tak seperti ahli pengobatan. Sialan. Mau paksa aku dengan moral? Selama aku tak punya moral, tak ada yang bisa memaksaku. Banyak bicara. Jangan-jangan tanpa akar obat hitamku, kau tak bisa mengobati? Mana mungkin, aku ini tabib sakti. Kalau begitu, obati. Baik, kalau begitu ayo kita bertaruh sekarang. Kalau aku bisa sembuhkan Tetua Hartono, kau berikan akar obat hitam 10.000 tahun itu padaku. Bukan. Aku ini bapakmu. Harus nurut semua perintahmu. Gampang sekali kau ajak bertaruh pakai akar obat hitam 10.000 tahun yang harganya sekitar 2 triliun rupiah itu. Kalau kau ambil tapi tak bisa sembuhkan, gimana? Aku... Bukannya dengar-dengar Tuan Muda Wijaya ini budak cinta Nona Hartono? Kok hari ini kelihatannya nggak mirip ya? Aku kan udah bilang, Tuan Muda Wijaya kan anak konglomerat nomor 1. Masa ia mau jadi budak cinta buat seorang cewek? Di kehidupan sebelumnya, gara-gara bertaruh, aku tertipu dan kehilangan akar obat hitam 10.000 tahun. Kali ini, masih mau kau anggap aku sebodoh itu? Sudah, kalian berhenti bertengkar. Galang Wijaya, bukannya kau selalu ingin memilikiku? Aku setuju. Asalkan kau selamatkan kakekku, aku bersedia menikahimu. Keluarga Wijaya yang terhormat, mengandalkan nama konglomerat nomor 1, tapi pakai cara rendahan begini, memaksa seorang wanita. Kau si Wijaya, kau sudah punya jalan menuju maut. Aku ingat di cerita aslinya, tanpa akar obat hitam 10.000 tahun, dia tak bisa sembuhkan kakek Citra Hartono. Hari ini asal buat Citra Hartono, kecewa padanya. Alur asli bisa dihindari. Arga Pratama, kau hari ini tamat. Aku paksa dia. Ini dia sendiri yang bilang. Arga Pratama, bukannya kau tabib sakti? Keberuntungan sebesar langit ini untukmu. Kau yang obati. Kalau berhasil sembuhkan, bisa dapatkan pujaan hati juga. Bagus, kan? Tanpa akar obat hitam 10.000 tahun, dengan kemampuan kini, paling cuma bisa tahan. Bikin dia sadar mustahil. Kecuali... Kau tidak bisa ya? Kau ini tabib sakti. Tidak sehebat itu. Arga Pratama, kau tak punya akar obat hitam 10.000 tahun. Gimana obatin? Hari ini tak sembuhkan Tetua Hartono. Kau sang protagonis. Sudah berakhir. Kau yang memaksaku. 10 jarum dewa iblis. Jarum pertama, titik tengah bidang atas. Jarum kedua, titik ujung iblis paru. Jarum ketiga, titik bukit tersembunyi. Jarum keempat, titik bukit terang. Jarum kelima, titik air terang. Jarum keenam, titik istana angin. Jarum ketujuh, titik rahang pipi. Jarum kedelapan, titik penampung air liur. Jarum kesembilan, titik istana telapak. Jarum ke-10, titik bintang atas. Bangun. 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 Tidak mungkin. Tanpa akar itu, dia masih bisa. Benar-benar orang curang luar biasa. Apa aku sudah sadar? Kakek sudah sadar? Citra hampir mati ketakutan. Oh ya kakek, dia. Tabib Sakti Arga yang menyelamatkan kakek. Ah, cuma hal sepele. Tak perlu dibesar-besarkan. Di usia muda sudah punya kemampuan seperti ini. Pasti akan jadi orang unggul di antara manusia di masa depan. Tidak seperti orang-orang tertentu. Bapak, kalau Bapak tak suka saya, langsung saja bayar biaya kunjungan 44 miliar rupiah untuk tabib ini. Bayar ke saya. Galang Wijaya, galang cara bicaramu ke orang tua. Tetua Hartono baru saja sembuh dari sakit parah. Apa kamu tidak tahu harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Anak yang baik. Barulah pantas menyandang gelar tabib sakti. Iya. Tadi teknik akupunktur apa yang digunakan? Kenapa saya tidak pernah melihatnya sebelumnya? Betul, sungguh luar biasa. Tabib Sakti Arga memang berbakat di usia muda. Hahaha. Ini kartu nama saya. Kalau ada kebutuhan apapun di kemudian hari, bisa hubungi saya kapan saja. Saya juga. Hei, ini punya saya. Tabib Sakti Arga. Ini punya saya. Ini punya saya. Nanti saja. Ini Tetua Hartono. Tadi yang saya pakai ini bisa hidupkan orang sekarat dan tumbuhkan daging di tulang. 10 jarum dewa iblis. Oh. Sial, tak kira dia bisa benar-benar bangunkan Tetua Hartono. Jika begini, balik ke alur cerita asli, usaha saya sia-sia semua. Ada ide. Sekarang, lihat kamu hadapi ini.
Arga Pratama, kemampuan medismu biasa saja. Apa maksudmu? Dasar bodoh. Pantas komentari keahlian saya? Kalau kamu ahli, kenapa saya tak lihat izin praktik medismu? Oke. Haha, praktik medis. Saya Arga Pratama, 3 tahun hafal buku medis. 9 tahun kuasai 10 jarum dewa iblis. 20 tahun. Sudah terkenal global. Kamu punya izin praktik medis? Kamu 20 tahun keliling kerajaan Aruna untuk pejabat dan bangsawan perpanjang umur kurang 2 tahun. Sudah terkenal global. Kamu punya izin praktik medis? Saya sampai sekarang minta saya bertindak sulit didapat. Kemana saya pergi, semua hormat pada saya. Kamu punya izin praktik medis? Kamu punya izin praktik medis? Kamu punya izin praktik medis? Berhenti sebut hal remeh itu. Kamu tahu siapa guru saya? Oh. Siapa gurumu? Guruku adalah pemimpin para tabib saat ini. Tabib pribadi penguasa negeri. Tabib Dewa Hendra, Hendra Halim. Apa? Ternyata murid tabib Dewa Hendra. Wajar saja. Wajar saja di usia muda. Sudah punya keahlian medis sehebat ini. Sungguh hebat. Bagaimana? Takut sekarang? Lalu apakah gurumu punya izin praktik medis? Gurumu punya izin praktik medis tidak? Tidak. Sudahlah. Kau Terdeteksi host berhasil membuat tokoh utama sistem mengalami keruntuhan jiwa. Hadiah akan diberikan nanti. 30% keahlian medis Arga Pratama. Baru segini sudah tidak tahan? Mental Arga Pratama ini terlalu rapuh. Kau tidak punya izin praktik medis. Kau melanggar hukum, tahu tidak? Halo? Biro pengawas medis? Saya mau melapor. Ada orang praktik medis tanpa izin. Alamatnya di praktik medis tanpa izin. Itu kejahatan besar. Tunggulah saja masuk tahanan. Kau masih punya muka? Di seluruh kerajaan Aruna ini, siapa yang tak kenal nama Tabib Sakti Arga? Lalu, cukup dengan terkenal? Praktik tanpa izin ya tetap praktik tanpa izin. Kata-kata itu, sampaikan saja ke Biro Pengawas Medis. Kau Siapa yang praktik tanpa izin? Itu dia. Orang ini praktik medis tanpa izin. Sudah mengaku. Cepat tangkap dia. Bukan. Aku tak pernah membunuh siapapun. Sudah pernah celakai orang atau belum? Bawa ke kantor, periksa saja nanti tahu. Ikut aku, Hari ini lihat saja. Siapa yang berani sentuh dia? Tetua Hartono. Aku tak peduli Arga Pratama punya atau tidak. Izin apa itu? Tapi dia sudah sembuhkan penyakitku. Tak punya izin. Lalu kenapa? Orang ini Budi Hartono jamin. Kalau ada masalah, aku sendiri yang tanggung. Tapi apa lagi? Diam. Pergilah sana. Ada masalah apa? Suruh kepala biro cari aku. Dengar tidak? Dengan trik receh seperti ini, berharap bisa menjatuhkanku? Perlakuan yang kuterima sekarang, kau usaha seumur hidup pun takkan bisa mengejar. Sudah. Bocah Wijaya. Si tua ini tak mau lihat kau. Lebih baik kau segera pergi. Dengar tidak? Dia suruh kau pergi. Orang tak berguna ya, tetap tak berguna. Seperti kau ini, pantas mengejar citra. Kau pikir siapa dirimu? Galang Wijaya, aku tak tahu perubahanmu hari ini. Tujuannya apa? Tapi keluarga Hartono hari ini tak menyambutmu. Pelayan. Antarkan tamu? Gagalkan rencanaku, kau pantas mati. Tusukan ini ke titik mautmu, ambil nyawamu. Dia berani di depan banyak orang. Mau bunuh aku? Selesai. Hadiah siap. 30% keahlian medis Arga Pratama telah dikirim. Aneh, aku gagal. Memang anak ini yang hebat. Tidak mungkin, pasti cuma kebetulan. Ilmu pengobatan Arga Pratama memang misterius. Akan kulihat apa sebenarnya penyakit Tetua Hartono ini. Arga Pratama, inikah cara seorang tabib sakti mengobati pasien? Kau sungguh demi gengsi, sampai tak punya prinsip? Galang Wijaya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Hampir mati masih menuduhku. Dia mengetahuinya. Tidak mungkin. Dia tak punya ilmu pengobatan sedikit pun. Mustahil bisa mengetahuinya. Galang Wijaya, apa yang kau lakukan? Penyakit Tetua Hartono sama sekali belum sembuh. Belum sembuh? Omong kosong. Aku ini sudah sehat dan lincah. Mana mungkin belum sembuh? Ini, bagaimana bisa? Dia benar-benar mengetahuinya. Tidak mungkin 10 jarum dewa iblisku. Hanya aku dan guruku yang tahu. Mana mungkin ada orang lain bisa melihat keanehannya? Tetua, tahukah kau tentang semburat pulih sesaat sebelum ajal?
Semburat pulih sesaat sebelum ajal? Apa itu semburat pulih sesaat sebelum ajal? Apa maksudmu? Aga Pratama sama sekali tidak menyembuhkan tetua. Dia hanya menggunakan teknik jarum untuk memicu potensi sisa umur tetua, menciptakan ilusi pemulihan sesaat. Dengan satu langkah ini, tetua kehilangan 10 tahun umur. Tidak mungkin. Mustahil. Saudara Arga, dia pasti bukan orang seperti itu. Kondisiku sekarang baik-baik saja. Kamu cepat pergi. Pergi! Benar atau tidak? Tanya saja langsung. Arga Pratama, benar kan yang kukatakan? Aku... Omong kosong. Ini jelas-jelas fitnah darimu. Sudah diketahui umum, Galang Wijaya adalah bangsawan bengal terkenal di kota Jangkara. Mana mungkin dia paham ilmu pengobatan? Arga Pratama, benar juga. Galang Wijaya mana mungkin bisa ilmu pengobatan? Tidak bisa. Harus cepat dapatkan akar obat hitam 10.000 tahun itu, dan dapatkannya. Dengan itu, aku bisa tekan semburat pulih saat sebelum ajal Tua Hartono ini. Semburat pulih sebelum ajal. Kalau tidak, kalau ditunda lagi, waktu akan habis, dan aku akan terbongkar. Galang Wijaya, sesuai kesepakatan tadi, aku sudah sembuhkan Tetua Hartono. Berikan akar obat 10.000 tahun itu. Pergi. Kapan aku pernah janji padamu? Tetua baru sembuh dari sakit berat, sangat butuh akar obat itu untuk memulihkan tubuhnya. Kau jelas memegangnya, tapi tak mau memberikannya. Apa kau berniat membunuh tetua? Kalau tak kuberi, kau bisa apa? Kau... Ada masalah? Punya masalah pun percuma. Lihatlah rupamu. Wajah licik, mata tumpul, rahang maju seperti tikus. Tangan usil mulut lancang, dijauhi orang dan anjing. Setiap hari menganggur, cuma bawa-bawa jarum. Tak ada yang bilang, kau mirip suster kejam? Wahahaha. Aku tabib sakti, bukan suster kejam. Brengsek. Tak ada yang bilang, caramu memaki seperti merajuk? Aku... Ada. Wah, muntah lagi. Pantas disebut tabib sakti, darah dan energinya kuat. Galang Wijaya, kuulangi. Keluarga Hartono tak menyambutmu. Cepat pergi. Pergi! Tidak! Jangan biarkan dia pergi. Harus suruh dia serahkan akar obat itu. Tetua Hartono, Anda belum tahu akar obat 10.000 tahun ini. Ambil ke sini, memar dan darah beku dari masa terbaring sakit. Semua bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan semuanya. Jangan biarkan dia pergi. Anak yang baik hati. Pengawal. Tangkap Galang Wijaya. Hei. Tak bisa pakai moral, langsung merampas ya. Kakek, ini kan milik orang lain. Citra, barang bagus seperti ini, disia-siakannya. Kita manfaatkan sepenuhnya. Benar, saudara muda Arga benar. Pengawal, kita tak merampas. Cari akar obat hitam itu, bawa ke sini. Tadi kau sangat sombong. Sekarang, kenapa tak sombong lagi? Ku beritahu, kau cuma orang biasa. Sedangkan aku adalah orang pilihan takdir. Kau sadar tidak? Apa? Waktunya hampir habis. Maksudmu? Kakek! Kakek! Ada apa? Kakek! Apa masih bengong? Cepat dudukkan kakek. Baik. Arga Pratama, bagaimana sebenarnya? Ini... Arga Pratama, jelaskan padaku. Apa seperti kata Galang Wijaya? Semua karena dia? Semua karena dia. Semua ulahnya. Karena dia tak memberi akar obat hitam pada kakek. Kakek kekurangan obat untuk memulihkan tubuh. Jadi begini. Jadi maksudmu, kau akui tanpa akar obat hitam, kau tak bisa sembuhkan kakek? Bukan aku... Lihat nggak? Praktik medis tanpa izin. Sekarang orangnya sudah bermasalah. Cepat, tangkap dia. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi. Sekarang tetua sudah diobatin jadi begini sama dia. Kalau sampai ada masalah dan dukun palsunya kabur, siapa yang bertanggung jawab? Jangan, kalian tidak boleh menangkapku. Ini dia yang tidak kasih obat ke tetua. Dia yang celakai tetua. Citra, kamu bantu aku bicara dong. Citra. Dibilangin bodoh, nggak percaya. Sudah sampai segini, kamu masih mau melindungi orang yang celakai kakekmu ini? ikut kami dulu. Citra Hartono, kamu biarkan mereka bawa aku pergi. Kamu pasti akan menyesal. Kamu pikir selain aku, siapa lagi yang bisa obati orang tua di keluargamu ini? Tanpa aku Budi Hartono, pasti mati. Wanita, kau masih belum malu ya? Ku beritahu yang bisa sembuhkan dia. Hanya 10 jarum dewa iblisku. Lebih baik kamu menikah denganku dengan baik. Kalau tidak, jangan harap aku mau menolong. Kamu! Oh iya, juga suruh brengsek ini. Sujud dan minta maaf padaku. Ini bagaimana?
Tabib sakti Arga ini kok bisa ngomong begitu? Dia gila ya? Gila. Dia cuma tunjuk wajah aslinya aja. Wahaha. Memang iya, kenapa? Bisa apa kau sama aku? Kalau mau selamatkan si tua bangka ini, lakukan seperti yang kukatakan. Wahaha. Siapa bilang penyakit ini cuma bisa kau obati? Mustahil. Orang tua ini penyakitnya sudah sangat parah. Selain dari aliran guruku, 10 jarum dewa iblis, tak ada yang bisa selamatkan dia. Kau berani? Omong kosong. Galang Wijaya, mau apa kau? Kuingatkan, lebih baik mati daripada dihina. Kau... Apa yang kau pikirkan tiap hari? 10 jarum dewa iblis ini, sepertinya aku juga bisa sedikit. Tidak mungkin. Di dunia ini, selain aku dan guruku, tak ada yang bisa 10 jarum dewa iblis. Mungkin atau tidak, coba saja tahu. Galang Wijaya, kau mau apa sebenarnya? Kau sama sekali tak bisa ilmu pengobatan. Banyak omong. Pergi, pergi, pergi dari sini. Sudah mau mati. Di usia segini, jangan buang-buang tenaga. Untung ada hadiah sistem. Aku pakai akar obat hitam 10.000 tahun, ditambah 30% ilmu pengobatan. Seharusnya cukup sembuhkan si tua ini. Kalau bukan supaya si wanita bodoh ini benar-benar putus harapan pada Arga Pratama, mana ada yang repot-repot begini. Kakek, kau tak mau kerja sama? Boleh saja. Setelah kau mati, aku akan merampas semua hartamu. Lalu cucumu yang berharga juga akan kuambil. Aku baru nonton drama pendek, judulnya Nikah Kilat dengan Keluarga Tajir, sekali lahir 9 bayi. Aku penasaran juga, cucumu yang berharga itu, kalau lahir 9 bayi, bakal kayak gimana? Galang Wijaya, apa yang kau katakan? Kau. Lihatlah cucumu yang berharga ini, sangat bersemangat. Lahir 9 bayi, bukan masalah. Apa? Kakek! Apa yang kau lakukan pada kakekku? Bikin dia pingsan, biar gampang aku tusuk jarum. Kalau tidak, lihat kondisinya, mana mungkin mau kerja sama. 10 jarum dewa iblis. Bukan cuma kau yang bisa. 10 jarum dewa iblis. Bangkit! 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 Jarum pertama titik tengah bibir atas, kedua titik ujung ibu jari paru. Ketiga titik putih tersembunyi, keempat titik bukit terang. Kelima titik nadi regang, keenam titik istana angin. Ketujuh titik rahang pipi, kedelapan titik penampung air liur. Kesembilan titik istana telapak, kesepuluh titik bintang atas. Kau benar-benar bisa? Tidak. Kekuatanmu ini paling cuma 30% dariku. Aku saja tak bisa menyembuhkannya. Mana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Jangan lupa, aku punya akar obat hitam. Kau tidak punya. Langit bumi hitam kuning, segala wujud bersumber pada akar hitam. Meredakan api tanpa akar, mengobati kegelisahan hati. Pergi! Pergi! Kakek! Kau yang menyembuhkanku. Mana mungkin aku saja tak bisa sembuhkan. Kau mana mungkin bisa sembuhkan dia? Kau... Jangan-jangan kau juga punya sistem? Kau juga orang pilihan takdir? Sistem apa? Orang pilihan takdir apa? Iya, omonganmu ini tak bisa dipahami. Aku... Siapa yang tahu dia ngomong apa? Mungkin otaknya ada masalah. Kamu ini, otakmu yang tak normal. Sudah, masalah selesai. Aku pergi. 3, 2, Tunggu! jadi. Arga Pratama. Wanitamu, hari ini tampaknya hilang. Nona Hartono, masih ada urusan lain? Galang Wijaya, kau hari ini sebenarnya kenapa sih? Tiba-tiba bisa ilmu pengobatan. Lalu tiba-tiba bersikap seperti ini padaku. Aku bisa atau tidak ilmu pengobatan? Perlu melapor padamu soal sikap. Sikap apa? Tidak seperti budak cinta yang menjilatimu. Apa menjilatiku? Jangan bicara begitu kasar. Aku hanya sudah sadar. Aku Tuan Muda Utama Wijaya. Harta berlimpah. Wanita mana yang tak bisa kudapat? Apa gunanya jadi budak cintamu? Maaf. Aku sudah tak tertarik padamu.
Masih ada urusan? Tak ada urusan penting? Aku duluan pergi. Galang Wijaya, aku tahu kau masih suka padaku. Kau bilang kata-kata marah ini hanya untuk menarik perhatianku saja. Nah, mengingat kau sudah selamatkan kakekku, aku bisa temani kau makan malam. Menurutmu aku ini orang yang rendah? Sudah kubilang, aku tak tertarik padamu. Pergi cari tabib sakti Argamu. Arga Pratama itu brengsek. Sudah lama aku tahu sifat aslinya. Selamat tuan rumah berhasil mengubah alur cerita tabib sakti Arga. Hadiah, pesona bertambah 1 tingkat. Segera diberikan. Berhasil. Arga Pratama, kau dan wanita-wanitamu. Sudah tamat riwayatnya. Aku tak percaya. Berduaan dengan wanita tercantik di kota Jangkara ini, di dalam kamar, kau sama sekali tak bergairah. Kenapa kau... Selalu dengar orang bilang Tuan Muda Utama Wijaya, suka main perempuan, sudah main dengan banyak wanita. Tapi lihat reaksimu, sepertinya tidak ya? Yang suka main perempuan itu, Galang Wijaya yang mau mati itu. Bukan aku, Galang Wijaya yang dari dunia lain ini. Tidak boleh. Susah payah. Baru bisa urus 1 tabib sakti. Aku tak mau lagi berurusan dengan orang-orang tokoh utama ini. Sama sekali. Sekarang aku cukup suka melihatmu, menikah denganmu. Bisa saja. Kau kan sepadan denganku, wajahmu juga lumayan. Juga bisa mengobati, pasti tubuhmu juga bagus. Bukannya kau selalu ingin memilikiku? Hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Kita... Bukannya ini kurang baik? Tenang saja. Kamar aku kedap suara. Tak ada yang berani sembarangan masuk kamarku. Nggak tahan deh. Aku nggak bisa nahan lagi. Nak, Ayah, Adik, Kalian kok bisa datang? wah nak. Ayah selalu khawatir. Kamu jadi budak cinta. Ternyata kalian sudah sampai sejauh ini. Dalam hal ini, ayah kalah sama kamu. Kak, dulu kamu selalu bilang kamu benci Galang Wijaya. Ternyata bohong semua. Kalau gitu sekarang, apa aku harus panggil kakak ipar? Citra Hartono, kamu ini, kenapa sih bisa berbuat seperti ini? Sistem. Ini sebenarnya apa sih? Apa ada hubungannya dengan hadiah tadi? Betul. Peningkatan pesona tingkat 1 akan melipat gandakan kesan baik semua lawan jenis padamu. Citra Hartono bisa bersikap begitu. Artinya perasaannya padamu sudah melebihi hubungan teman. Bisa dimatikan nggak fungsi ini? Mendeteksi keinginan host, fungsi pesona telah dikurangi. Sekarang hanya meningkatkan keramahan lawan jenis pada Anda. Dasar cewek ini katanya benci aku, tapi ternyata cepat banget jatuh cinta sama aku. Aku memang pesonanya tiada tanding. Kak, kalau gitu sekarang aku boleh panggil kakak ipar kan? Sudah Bella, jangan usil. Bella. Dia... Bella Hartono. Aku ingat dialah, pemilik sistem Raja Abadi. Jodoh takdir Dimas Saputra. Dimas Saputra turun ke dunia, wanita pertama yang ditemuinya adalah dia. Mereka berdua, akhirnya pun bersatu. Kalau bukan karena Citra Hartono menyebut namanya, aku hampir lupa, Bella Hartono adalah adiknya. Sial, kekuatan Dimas Saputra. Tak ada tandingannya di dunia ini. Kalau sekarang bentrok dengannya, aku pasti mati. Katakan, kenapa praktik medis tanpa izin? Berapa banyak lagi korbanmu? Aku sarankan kalian berdua, lebih baik bersikap sopan. Kalau tidak, harga yang harus kalian bayar nanti mungkin tak tertanggungkan. Kau kan cuma dukun penipu, laga apa lagi? Kalian meremehkan aku juga meremehkan kalian. Tapi sebentar lagi, kalian akan bersujud dan minta maaf sambil bersujud. Apa katamu? Kau tahu ini di mana? Jujurlah tentang kejahatanmu, terima hukuman hukum. Itu satu-satunya jalanmu. Kuberitahu, hukum itu melindungi orang biasa seperti kalian. Aku berbeda. Aku tabib sakti. Aku orang pilihan takdir. Tak punya izin, lalu kenapa? Bisa diobati olehku, itu kehormatan bagi mereka. Mereka harus berterima kasih padaku. Sungguh keterlaluan. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Sebelum bertindak, renungkan baik-baik. Orang yang ada di depanmu ini, berani kalian langgar?
Kamu siapa? Tahu ini tempat apa? Kamu sedang melanggar hukum, tahu tidak? Oh, Yang Mulia. Maafkan hamba. Hamba tak sadar sedang berhadapan dengan orang besar. Maaf. Hamba minta maaf. Lepaskan borgolnya. Ya, Aku bilang tadi, aku orang yang tak bisa kau ganggu. Yang Mulia, apa kesalahan kami? Kami hanya bertindak sesuai aturan. Dia murid dari sahabat lamaku. Dengan kalian, semut kecil ini berani mengusiknya. Tahu hukum tapi langgar. Praktik medis tanpa izin. Kami menangkapnya. Apa salahnya? Masih belum paham, status kita berbeda jauh, langit dan bumi. Saudara ini jelas bukan orang biasa. Pasti juga orang pilihan langit ya. Anda pasti orang yang diutus guru untuk menolongku. Halo, namaku Arga Pratama. Dimas Saputra. Saudara, kenapa kau sampai ditangkap mereka? Kalau ingatanku tak salah, gurumu kan tabib nomor 1 di kerajaan Aruna. Bagaimana mungkin kamu bisa ditangkap karena praktik medis tanpa izin? Itu semua gara-gara si brengsek itu. Jadi, seorang tabib sakti sepertimu, karena diserang anak orang kaya, hampir masuk tahanan. Itu karena mulut bocah itu. Terlalu lancang. Saudara Dimas, sejak kecil sampai besar, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Sudah. Jangan terus-menerus mengeluh. Dendam ini pasti akan kubalaskan untukmu. Sungguh. Gurumu dan guruku adalah sahabat lama. Menyakitimu sama dengan menyakitiku. Hanya karena itu saja, dia tak layak hidup di dunia ini. Baik, kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Bagaimana kalau kita urus dulu izin praktik medis? Oke. Hahaha. Ayah, bukankah aku sudah jelaskan? Ini cuma kecelakaan. Benar. Kecelakaan. Ayah paham. Nak, kelahiranmu dulu juga adalah sebuah kecelakaan antara aku dan ibumu. Ayah, bagaimana ayah bisa sampai di sini? Wah, kan ayah dengar. Kau dihina di keluarga Hartono, ayah langsung buru-buru, tergesa-gesa datang ke sini. Tapi siapa sangka anak kau hebat sekali. Hahaha. Anakku, karena kau baik-baik saja. Besok, kebetulan ada jamuan investasi. Bagaimana kalau kau hadiri? Nanti, semua tokoh penting kota Jiangcheng akan hadir. Terutama, koki sakti nomor 1 nasional. Shen Qi juga akan datang. Shen Qi? Dia? Kenapa, nak? Kau kenal Koki Shen? Wah, bagus sekali. Dengar ya, Koki Shen sekarang di kalangan elit kota Jiangcheng kita sangat dipuji. Sedang sangat populer. Kenal. Aku sangat mengenalnya. Nak. Ada apa? Tenang, ayah. Aku akan pergi. Aku akan pergi melihat kemampuan koki sakti ini. Kakak ipar, aku juga ingin cicipi masakan koki sakti. Besok bisa bawa aku? Xiao. Jangan susahkan Yang Tian. Kalau ingatanku benar, Xu Xiao sekarang seharusnya sudah berhubungan dengan Chu Qing yang baru turun gunung. Mungkin ini kesempatan mereka saling serang. Baik, besok aku jemput kau lebih awal. Benarkah? Kakak iparku memang baik. Lagi merepotkannya? Ternyata, dia masih ada rasa padaku. Besok bagaimana membuat Raja Abadi Dewa Perang itu bertarung dengan Dewa Koki? Itu kan Tuan Muda Wijaya? Dia datang juga hari ini? Ya iyalah. Pasti karena hari ini Dewa Koki yang bertindak. Ternyata kamu, Dewa Koki yang cuma menjilat elit. Reno Santoso. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Ini cuma pemanasan. Yang enak masih di belakang. Kenapa buru-buru? Benarkah? Untuk apa aku bohongi kamu? Reno Santoso. Tak sengaja dapat sistem Dewa Koki, tapi tak jalani jalan benar.
Dengan hidangannya, paksa kontrol yang hampir semua elit kota Jangkara. Buat elit itu, kecanduan masakannya. Jamuan investasi ini adalah langkah pertama rencanamu. Astaga. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Memang pantas Dewa Koki. Nama baiknya terbukti. Iya, bagaimana jika nanti tak bisa makan lagi? Aku rasa aku akan gila. Tenang, kali ini gantian aku, kamu tak akan semudah itu. Dengan gadis ini, hari ini aku tak mungkin celaka. Masakanmu ini matang tidak? Masakanmu ini matang enggak? Aku ini koki sakti loh, ahlinya masak. Masa masakanku nggak matang? Aku tanya kamu, masakan ini matang enggak? Kamu sengaja cari gara-gara ya? Mau makan atau enggak? Kalau masakanmu nggak ada masalah, pasti aku makan. Terus kalau ada masalah gimana? Kalau ada masalah, aku makan piringnya. Puas? Oke, kamu yang bilang. Kamu tumpahkan masakanku ya? Maksudmu apa? Sengaja cari gara-gara? Ada apa sih Tuan Muda Wijaya ini? Kok tiba-tiba cari masalah sama Koki Sakti Reno Santoso? Kudengar Galang Wijaya ini memang dasarnya picik. Mungkin dia pikir Reno Santoso mencuri perhatiannya. Masakan Reno Santoso memang bermasalah. Memang bermasalah. Nggak mungkin. Masakanku disukai semua orang. Bisa ada masalah apa? Masalahnya justru karena semua orang suka. Maksudmu apa? Lihat, ada masalah apa? Kucing aja makan nggak apa-apa. Masih mau bilang apa lagi? Dengar ya, kalau hari ini kamu nggak jelaskan, mulai sekarang, semua orang di kota Jangkara, jangan harap bisa makan masakanku lagi. Apa? Jangan dong. Nggak bisa makan masakan Koki Sakti? Kalau gitu, mending mati aja. Galang Wijaya, kamu harus kasih penjelasan ke Koki Sakti. Benar, harus ada pertanggungjawaban untuk Koki Sakti. Pertanggungjawaban. Kalian benar-benar terpikat, tergila-gila oleh makanan ini. Masa kalian sungguh percaya ada orang yang memasak bisa mencapai level yang memuaskan semua orang? Betul. Mustahil ada yang masaknya. Disukai semua orang, kecuali dia benar-benar menambahkan sesuatu. Hah, masakannya enak. Semua karena sistem, tapi omongan seperti ini pasti tak akan dipercaya siapapun. Hari ini asal semua orang merasa bahwa makanan Reno Santoso penuh dengan rekayasa dan campuran aneh. Seumur hidupmu, mungkin takkan pernah lagi bisa masuk dapur. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Makanan-makananku ini, mau kau uji lab, atau apapun terserah, saya bisa menemani kapan saja. Tapi kalau hari ini makanan ini tak ada masalah, kau Tuan Muda Keluarga Wijaya, di hadapan semua orang, harus minta maaf secara terbuka padaku. Lihatlah gaya Maha Koki Santoso ini. Dia sangat percaya diri hari ini. Kurasa Tuan Muda Wijaya hari ini akan kehilangan muka. Makananku ini bisa memikat jutaan orang, semua berkat jasa sistem. Menambah sesuatu, bisa kau temukan baru ada setan. Oh. Kalau begitu, lihat lagi. Kucing ini setelah makan nasi buatan Reno Santoso. Jadi begini rupa. Apa yang terjadi? Ini... Kamu bilang masakanmu tak ada masalah. Lalu kenapa kucing ini, setelah makan masakanmu, jadi seperti kesurupan? Coba jelaskan. Kenapa kucing ini makan masakanmu, bisa jadi begini? Orang ini tak main sesuai aturan. Apa yang harus kujelaskan? Masa harus kuberitahu mereka? Karena dukungan sistemku, maka masakan yang kubuat bikin semua orang kecanduan? Pergi, pergi, pergi. Siapa tahu kucing ini sebelumnya makan apa? Sampai jadi begini. Kenapa kau salahkan aku? Ceh, itu kucing kecil itu jelas-jelas baru saja makan masakanmu, langsung jadi begini. Sudah begini, kau masih berani membela diri? Membuat semua orang tergila-gila pada masakanmu. Membuat semua orang kecanduan masakanmu. Aku curiga kau di masakanmu. Menambahkan serbuk merah terlarang. Apa? Dia dimasakannya menambahkan serbuk merah terlarang? Tidak boleh. Kalau dia benar-benar menambahkannya, kupikir hidupku akan hancur. Aku tidak. Masa aku di masakanku menambahkan serbuk merah terlarang? Kalau begitu, beritahu aku, bahan-bahan biasa ini, bagaimana kau bisa membuatnya? Disukai semua orang? Masa kau pikir, kau adalah reinkarnasi Dewa Koki?
Aku memang reinkarnasi Dewa Koki. Kalian semua ini berani meragukanku? Tidak boleh kalau biarkan anak ini berhasil mengacau hari ini. Seluruh kalangan elit, mungkin tak ada lagi yang berani makan masakanku. Katakanlah, kenapa masakanmu begitu berbeda? Berikan aku penjelasan ilmiah. Habislah, dia diam. Jangan-jangan terbongkar oleh kakak ipar Wijaya, jadi tak bisa berkata-kata? Aku tidak. Kalau begitu katakan. Jelaskan pada mereka kenapa. Aku reinkarnasi Dewa Koki, aku punya sistem Dewa Koki. Jadi masakanku pasti punya efek khusus. Sebenarnya, aku reinkarnasi Adrian Kusuma. Kasih aku 50, tunggu aku temukan makam kekaisaran, bangkitkan 12 patung emas, bangun kembali dinasti. Aku pasti cari kamu, angkat kau jadi jenderalku. Bagaimana? Kasih 50? Reinkarnasi Adrian Kusuma apaan? Kau anggap aku bodoh? Barusan kau bilang, dirimu Dewa Koki. Kau anggap aku bodoh? Aku... Iya ya. Aku tadi hampir saja percaya. Mana mungkin? Di dunia ini, mana ada reinkarnasi Dewa Koki? Lagi pula, sistem apaan lagi? Bukan, kita lagi syuting drama pendek ya? Betul. Dia pasti menambahkan sesuatu ke dalam makanannya. Halo Biro Inspeksi. Ada kasus peracunan massal di sini? Kamu masih berani telepon polisi? Di Hotel Besar Bulan Biru. Bukan aku. Cepat, cepat. Jangan biarkan dia pergi hari ini. Galang Wijaya. Ini semua kau yang memaksa. Santap menaklukkan dunia. Sepertinya benar-benar terkendali. Reno Santoso, habislah kau. Semua hal ini, aku pasti akan melaporkannya. Bagus. Tapi kalian tidak akan punya kesempatan. Tangkap mereka berdua. Kakak ipar Wijaya, sekarang harus bagaimana? Aku ada cara, tutup matamu. Kakak ipar sudah selesai? Aku memang tidak salah ingat. Dimas Saputra ini memang sombong dan egois. Pertama kali bertemu Bella Hartono, langsung memberinya mantra pengawas. Meski Bella Hartono bisa saja kapan saja diketahui keberadaannya oleh Dimas Saputra, tapi di saat genting, mantra itu juga akan menyelamatkan nyawanya. Beritahu Dimas Saputra. Aduh. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Sungguh berani. Kamu siapa? Ini... Penguasa Balairung Raja Abadi. Raja Naga Alam Abadi. Dimas Saputra. Bella! Apa yang terjadi? Dimas Saputra, kenapa kau datang? Cepat selamatkan kami. Orang ini dia tahu rahasia kami. Dia ingin membunuh kami. Cari mati. Aneh. Orang-orang ini dikendalikannya bukan lewat benda jahat, melainkan hukum langit. Mungkinkah dia juga orang pilihan takdir? Tidak mungkin. Pasti cuma aku satu-satunya. Saudara, dengarkan aku. Dia... lenganku. Lenganku. Selamat tuan rumah, melemahkan Dewa Koki. Hadiah sedang dikirim. Tunggu sebentar. Aku penasaran, hadiah apa lagi ini? Kau berani memutus lenganku? Kau tahu siapa aku? Aku akan... Pising. Berani sentuh wanitaku? Kau pantas mati. Akan kubuat kau menyesal. Jangan khawatir, Bella. Aku yang urus. Dimas Saputra. Kau tak tahu, orang di depanmu ini sebenarnya penolong terbesarmu? Makanan yang dia buat bisa bantu kau cepat naik tingkat. Tapi gara-gara ulahmu hari ini, kau akan sulit mendapatkannya. Lagi pula, baru ketemu kedua kalinya, langsung lihat kau potong tangan kaki orang. Wanita manapun pasti takut padamu. Dimas Saputra, tunggulah kau dikendalikanku. Matilah kau! Teknik kuliner. Kabur. Sial! Dia kabur. Selamat tuan rumah, mendapatkan skill. Aura penurun nalar. Di sekitar tuan rumah, pemilik sistem lain akan terkena efek penurunan nalar. Aduh. Kamu pasti adik Bella, yang sering dia sebut-sebut itu ya? Aku kakak ipar Wijaya. Dia sering cerita tentangmu padaku. Setelah bertemu langsung,
Reputasimu memang tak berlebihan. Hai. Biasa saja. Tak istimewa kok. Kakak ipar Wijaya, apa maksudmu? Aku cuma ketemu di Masa Putra sekali. Aduh, saudara ini tampan dan berbakat. Jelas bukan orang biasa. Kamu kenalan lebih dekat saja. Pertama kali asing, kedua kali jadi akrab. Kakak ipar Wijaya ada benarnya juga. Kalau gitu, aku antar Bella pulang dulu. Saudara muda, tadi lihat ilmu bela dirimu hebat sekali. Sudah sampai tingkat apa? Hal semacam ini tak ada urusan dengan semut kecil seperti kalian. Kalian tak perlu tahu banyak. Bella, ayo kita pergi. Kamu ikut dia dulu saja, setidaknya lebih aman. Aku cari cara pulang sendiri. Di Masa Putra memang sombong luar biasa. Baginya, orang yang tak ada nilai gunanya adalah semut kecil. Semua yang menentangnya, pantas mati. Pantas mati. Sekarang belum berani terang-terangan melawannya. Bagaimana caranya menghadapinya? Permisi, apakah Tuan Muda keluarga Wijaya? Kamu siapa? Tuan Muda Wijaya, aku Kevin Gunawan. Ini kartu namaku. Kevin Gunawan. Akhirnya kamu datang juga. Tangkap mereka dan copot semua bajunya, kecuali celana dalam. Jangan ada yang tersisa. Dulu Anda begini, selangkah demi selangkah, mendekati semua keluarga besar kota Jangkara. Lalu dengan uang kembali dari sistem Anda, sejumlah besar uang tunai, menggerogoti sedikit demi sedikit. Kali ini, saya tak akan biarkan Anda berhasil. Sudah lama saya dengar, di kota Jangkara ada bintang baru, sedang berada di puncak kejayaan. Hari ini melihatnya, benar-benar tak mengecewakan. Terlalu memuji. Kali ini saya datang, terutama ingin melihat perusahaan kami. Bisakah kerja sama dengan keluarga Wijaya? Ada kerja sama apa? Anda tenang saja. Saya Kevin Gunawan tak punya yang lain. Uang? Banyak. Harus bagaimana dengan anak ini? Bagaimana? Kevin Gunawan, Anda ingin kerja sama dengan keluarga Wijaya kami? Kebetulan, baru-baru ini ada proyek. Mungkin butuh Anda. Asalkan kita kerja sama, Anda tak hanya bisa dapat uang, tapi juga bisa berhubungan dengan keluarga Hartono, menjalin hubungan. Proyek apa? Tuan Muda Wijaya, Anda bilang, asalkan saya bisa lakukan, saya pasti berusaha sekuat tenaga. Ayo. Keluarga Hartono Kota Jangkara ini, Anda tahu tak? Tahu dong. Keluarga Hartono Kota Jangkara dan keluarga Wijaya kalian disebut dua keluarga besar Kota Jangkara. Sayangnya, keturunan mereka hanya perempuan. Rumah dipimpin perempuan, mungkin keluarga Hartono akan merosot. Meski citra Hartono wanita bodoh, tapi dalam bisnis, mungkin tak tahu dibanding Anda yang hanya mengandalkan uang kembali, berapa kali lebih kuat. Saudara Kevin, Anda benar, tapi yang jatuh pun masih lebih kuat dari yang biasa. Anda tahu tak, Kota Jangkara sekarang, proyek properti terbesar di mana? Maksud Anda? Di keluarga Hartono. Benar, asalkan proyek ini kau dapatkan, kau di Kota Jangkara akan langsung terkenal. Tapi, keluarga Hartono ini kenapa harus memberikan proyeknya padaku? Inilah rahasia yang akan kuberitahukan padamu. Tetua Hartono ini baru saja sembuh dari sakit parah. Selera makannya hilang. Nona Sulung Hartono sangat memperhatikan kondisi sang tetua. Kudengar ada seorang dewa koki yang masakannya disukai semua orang. Asal kau bisa mengundang dewa koki itu untuk memasak di rumah tetua Hartono, Nona Sulung Hartono, mungkin karena senang, akan memberikan proyeknya padamu. Kenapa kau tidak pergi sendiri, malah memberitahuku? Aku dengan dewa koki itu sedang ada masalah. Kalau aku yang bicara, pasti dia tidak akan menghiraukanku. Jadi harus kau yang pergi. Asal proyeknya berhasil, kita bagi hasil sama rata. Baik, tidak boleh ditunda lagi. Ayo kita pergi. Baik. Brengsek. Masih mau bagi hasil sama rata setelah semuanya beres? Langsung kusingkirkan kau. Sekarang lihat saja kalian berempat saling serang seperti anjing. Tuan Muda Wijaya, kau bilang dewa koki itu hanya buka lapak kecil di sini? Tentu, kau tahu apa? Ini namanya orang hebat bersembunyi di tengah keramaian. Kau tidak tahu berapa banyak pejabat dan bangsawan yang datang makan ke sini. Baik, kalau begitu kita pergi. Tunggu sebentar. Galang Wijaya, kamu bilang kakek mau makan. Kamu bilang makanan di sana bisa bantu pemulihan setelah sakit, beneran? Tentu saja, pasti tidak masalah. Oke, kalau gitu aku segera suruh orang atur. Baik, pastikan panggil banyak orang. Makin banyak makin bagus. Oke. Panggil banyak orang, biar 2 orang itu bisa dengar kabarnya. Ayo kita pergi. Kamu tunggu sebentar di sini. Aku balik bentar.
Tuan Muda Wijaya. Ayo pergi, Tuan Muda Gunawan. Kamu, Tuan Muda Wijaya, kamu ngapain? Bukannya aku udah bilang, aku punya dendam sama Dewa Koki itu. Kalau aku ikut, tentu dia tidak boleh kenali aku. Cepetan pergi dong, aku udah nggak sabar. Tuan Muda Wijaya, sekarang kita ngapain? Aku lihat dulu, ada pesaing atau enggak. Memang tokoh utama. Kabarnya sangat cepat. Wah, Saudara Dimas. Saudara Arga. Kamu kenapa juga ada di sini? Cewekku bilang kakeknya suka masakan sini, masakan bos di sini. Oh. Hey, jadi aku datang. Karena dia yang minta, ya aku bantulah. Cuma sekali makan, gampang. Kebetulan banget. Cewekku juga bilang dia mau aturkan makanan untuk kakeknya di sini. Jadi aku langsung datang. Cewekmu? Hah? Sama cewekku? Mereka berdua, mungkinkah orang yang sama? Itu masa sih bisa? Mau dikasih 10 nyali sekalipun. Aku juga nggak berani merampas pacarnya Mas Dimas, ya kan? Memangnya kamu berani? Bos, bisa tolong masak untuk kami? Nggak masak. 2 hari ini nggak ada masakan. Pulang sana. Aduh, bos. Bisa nggak dibantu sedikit? Kami lagi ada keperluan mendesak. Tenang aja, asal kamu masakin kami berdua. Ini bayarannya pasti lumayan. Nggak ada. 10 juta rupiah buat beli sekali makan. 20 juta rupiah, jangan kurang ajar. Orang kaya baru. Minggir. Aku... Tangannya baru dipatahin Dimas hari ini. Masa sekarang dia mau masak? Kalau bosnya nggak mau, ya udah. Kita juga nggak bisa maksa. Cuma makan sekali aja kan? Paling-paling nggak makan. Nggak makan. Cuma makan sekali aja kan? Aku Kevin Gunawan, masa kalah sama sekali makan? Bos, kalau masakan hari ini tidak kau buat untuk kami, kau tahu akibatnya. Kau takkan sanggup menanggungnya. Minta masak saja ancam orang. Dengan moral begini, masih mau jadi raja abadi? Cari mati. Hei, sekali makan saja mau main tangan? Nggak perlu. Lalu menurutmu gimana? Lihat caraku. Di dunia ini, tidak ada hal yang tak bisa diselesaikan uang. Kalau masih tidak bisa, berarti uangnya kurang. Aku tahu, kau sengaja bikin kami penasaran. Aku juga nggak banyak bicara. Harga pasti, 50 juta. Beli 1 kali makanmu. 50 juta masih kurang? Kau ini jangan serakah. 100 juta. 100 juta beli 1 kali makanmu. Sudah kubilang, tak ada yang bisa menolak. Tidak mau. Baik. Kau paksa aku ya? Kau tidak masak, maka jangan masak selamanya. Tiga menit, beli seluruh Taman Gemilang untukku. Kau sombong ya? Aku buat kau tak bisa berjualan di sini. Lihat bagaimana kau sombong lagi. Penulis ini sebenarnya bagaimana? Bukannya mereka ini tokoh jahat? Pak Kevin, semua sudah selesai. Sekarang seluruh taman sudah milik saya. Aku perintahkan kau. Segera pergi dari sini. Kau pikir bisa mengusirku? Tempat ini adalah wilayah Dewa Kokiku. Tidak mungkin. Ada apa? Tanah di bawah kakinya adalah milik pribadinya. Ini tak mungkin. Di bawah kerajaan Aruna, mana ada tanah pribadi? Memang pemilik sistem tak mudah ditaklukkan. Banyak omong. Tinju bicara lebih keras. Aku yang urus. Lihatlah dia di ambang maut,
Masih sombong apa tidak? Hah! Hah! Aduh. Ini bagaimana bisa... Jangan hancurkan lagi. Taman ini sudah kubeli. Yang kau rusak ini nanti harus kuperbaiki lagi. Minggir kau. Orang kaya baru. Berani-beraninya mengaturku. Apa katamu? Kau pikir sedikit ilmu bela diri sudah hebat? Kau cuma otot berisi, otak kosong kampungan. Kurasa kau cuma sampah. Apa? Cari mati. Bagus. Bagus. Berani kau pukul aku? Tunggu saja. Ya, adu jotos. Kau? Saudara Dimas, kau kenal dia? Kau? Dia itu yang kubicarakan. Kokinya peracun itu. Peracun ya? Berarti dia musuh bebuyutanku, sang tabib sakti. Saudara Dimas, saksikan hari ini, aku lawan dia sampai mati. 10 jarum dewa iblis. Pergi. Baik. Hari ini kita hitung utang baru dan utang lama sekaligus. Di wilayah Dewa Koki, pisau dapur kuku tak cuma untuk babi, tapi juga manusia. Sejuta per orang. Bunuh mereka yang tolol ini. Sungguh seru sekali. Sungguh seru sekali. Tunggu! Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita? Kau memotong lenganku. Mana mungkin ada kesalahpahaman? Aku rasa ada yang tidak beres. Lebih baik kita duduk dan bicara baik-baik. Kehilangan tangan, bagi saya dan saudara saya Arga Pratama ini, bukan masalah besar. Benar. Saudara, tadi aku bicara kasar. Sekarang, kita tidak perlu bermusuhan sampai begini kan? Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Ini... Tidak. Kalau mereka tidak berkelahi, usahaku sia-sia. Sial, tokoh utama memang tokoh utama. Saat seperti ini masih bisa berpikir jernih. Dia boleh jangan biarkan mereka ngobrol. Kalau ketahuan aku yang menghasut, aku tamat. Aduh. Siapa? Siapa yang nyerang diam-diam? Siapa yang nyerang tiba-tiba? Kamu kan anak orang kaya? Omong kosong, aku... Menurutku kamu dan kakak kampunganmu ini yang pakai ilmu sesat nyerang diam-diam. Tunggu, dengar dulu. Bajingan semua, bunuh mereka. Aku sudah tidak tahan. Kakak serang mereka. Kasar sekali, mati kau. Aku tebas kalian. Aduh. Baiklah. Kalian, kalau bukan karena kekuatanku terikat hukum langit, takut melukai orang biasa, dan memicu bencana, kalian berdua pasti sudah mati bergelimpangan. Aga, ayo kita pergi. Tunggu aku bangkit kembali. Kita akan selesaikan semua utang lama dan baru ini. Dosa apa yang sudah kulakukan ini? Tuan Muda Kevin, kau baik-baik saja? Ini baru permulaan. Kevin Gunawan, kuharap kau bisa bertahan. Dengan hal-hal yang akan datang, sistem uang kembali budak cintamu itu tak mungkin terus membawamu sukses. Sudah, cepat kita pergi, tempat ini membawa sial. Tuan Muda Kevin, kita mau kemana? Kali ini aku rugi cukup banyak. Aku harus cari cara untuk menutupinya. Menutupi? Tuan Muda Kevin, kau beli tanah, panggil orang,
Uang sebanyak itu dibicarakan dengan santai saja? Memang pantas jadi Tuan Muda Kevin. Tuan Muda Kevin, bagaimana rencanamu menutupi kerugian ini? Hal seperti ini tak bisa sembarangan dibicarakan, tapi kau cukup tahu sedikit saja, yaitu aku, Kevin Gunawan, kekurangan apapun, kecuali uang, aku bisa punya uang, sebanyak yang kuinginkan. Kevin Gunawan memang royal. Basa-basi apa lagi? Siapa sih yang nggak tahu? Si bocah ini sama sekali nggak bisa cari uang, cuma ngandalin duit balik budak cinta. Kalau nggak ada sistem, si Kevin Gunawan ini cuma sampah. Nanti aku tunjukin, dengan jelas, gimana caranya aku menghamburkan uang, kalau belanja aja nggak bisa, apalagi cari duit. Ayo. Tuan Muda Kevin. Nadia, hari ini aku lagi senang. Aku buat pengecualian, penuhi semua keinginanmu. Ayo. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu cuma bisa dapat duit. Kalau ngasih ke cewek idaman, santai aja. Selanjutnya, aku bikin kamu nggak bisa keluar duit sepeser pun. Wah. Inikah orang tajir? Siapa yang bisa layani mereka? Pasti setahun nggak perlu khawatir. Kelihatan banget kamu baru. Dulu Tuan Muda Kevin ini sering banget ngeluarin ratusan juta buat cewek yang disukainya. Kayaknya hari ini kita semua bakal beruntung. Tuan Muda Kevin, hari ini kamu terlalu baik sama aku. Ini masih jauh. Hari ini kamu bebas belanja. Kalau kamu nggak izinin aku ngasih duit, aku malah cemas. Buat aku yang punya sistem. Uang ini malah makin banyak kalau dihamburin. Tuan Muda Kevin, ini bagus nggak? Bagus. Yang ini? Bagus. Ada juga yang ini. Yang ini juga cantik. Bagus, kan? Aduh, Tuan Muda Gunawan, tolong lihatin dong. Dua yang ini, mana yang lebih cocok buat aku? Aduh, tolong lihatin dong. Mana yang lebih bagus? Udah cukup belum sih? Sampai kapan lagi kamu mau coba-coba? Dulu kan sabar banget. Kamu kenapa hari ini? Nadia, di belakang Tuan Muda Gunawan, masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Aku pikir gimana kalau semua yang kamu suka tadi, langsung dibungkus saja. Iya, betul. Semua dibeli. Tuan Muda Gunawan, kamu baik banget sama aku. Tuan Muda Gunawan. Tuan Muda Gunawan. Hari ini sudah buat kamu keluar banyak uang, masa masih mau kamu yang bayar? Belanja Nadia hari ini, aku yang traktir. Ini, pakai kartu saya. Jangan. Tuan Muda Gunawan, kamu kenapa? Apa jangan-jangan karena Tuan Muda Wijaya yang belanjain aku? Kamu jadi cemburu? Tenang aja. Hatiku cuma untukmu. Kalau uangnya dia yang habiskan semua, bagaimana aku bisa dapat uang kembali budak cinta? Tenang, Tuan Muda Gunawan. Uang segini buatku nggak ada artinya. Meski aku nggak sekaya kamu, tapi bayarin sekali ini. Masih sanggup kok. Ini kan uangku semua. Tuan Muda Gunawan, temanmu ini terlalu baik hati ya. Pertama ketemu langsung royal banget. Kalau bukan karena malam ini aku ada siaran langsung, pasti aku temani kalian makan sampai puas. Tuan Muda Kevin, kamu juga nggak bilang makasih ke temenmu. Itu hal sepele. Kalau gitu, aku sungguh berterima kasih padamu. Untungnya malam ini Nadia Setiawan masih mau live. Kalau tidak, aku benar-benar bingung. Tuan Muda Kevin, berarti kamu anggap aku orang luar dong? Cuma masalah uang kok. Nggak perlu disebut-sebut Kevin Gunawan. Bukannya kamu punya sistem uang kembali budak cinta? Aku akan buat kamu bahkan tak punya kesempatan untuk menghamburkan uang. Lihat saja bagaimana kamu bisa punya uang lagi. Kevin Gunawan, kamu pikir aku tidak akan memikirkan hal ini? Sayang, kakak akan bantu kamu jadi nomor 1 di seluruh platform. Hahaha. Wah! Terima kasih untuk penyumbang nomor 1 saya, Tuan Muda Kevin. Hari ini, seluruh internet akan menyaksikan malam legendaris dari penyumbang nomor 1 saya, Tuan Muda Kevin. Kakak, aku akan menari untukmu, ya. Beri aku uang kembali 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kevin Gunawan, aku tak akan beri kamu kesempatan sedikit pun.
sekarang, lihat apa lagi caramu untuk cari uang. Kenapa ini? Aku sudah memberikan hadiah. Kenapa uang kembali budak cinta belum masuk? Jangan-jangan sistemnya rusak? Ah! Kenapa? Aku cuma mau menghabiskan sedikit uang. Kenapa sulit sekali? Dan uangku belum dikembalikan juga. Hahaha. Tidur. Siapa? Jangan-jangan Kevin Gunawan yang datang? Seharusnya tidak mungkin. Nadia Setiawan? Hey, hey. Hey. Kau tahu ini masuk rumah orang tanpa izin? Galang Wijaya, apa maumu sebenarnya? Kau baru saja belikan aku tas siang tadi. Kenapa malah menutup ruang siaran langsung malam ini? Apa maksudmu? Itu, Kalau bukan karena temanku tahu ini perbuatanmu, aku tidak akan tahu kau yang main-main. sebenarnya aku karena, Galang Wijaya. Apa kau dengar Tuan Muda Kevin bilang akan menyumbang sampai aku jadi nomor 1 di seluruh platform? Lalu kau cemburu? masa sih? Nadia, mana mungkin aku berani mendekati wanita Tuan Muda Wijaya? Memang kau tidak berani? Tapi, kau sudah menantangku seperti ini. Sebagai pria, kalau aku tidak melakukan sesuatu, bukannya kurang greget? Kau mau apa? Aku peringatkan, kalau Tuan Muda Kevin tahu, uangnya saja bisa menghancurkanmu. Tuan Muda Kevinmu itu sebenarnya sedang mengalami krisis ekonomi. Coba saja telepon dia, suruh dia transfer uang untukmu. Baik. Sekarang juga akan kubuktikan kehebatan Tuan Muda Kevin. Halo Tuan Muda Kevin. Aku tadinya mau siaran langsung, tapi ruang siaranku ditutup. Bagaimana kalau kau transfer saja langsung untukku? Pergi. Aku lagi kesal sekarang. Pergi. Perempuan, memang cewek matre. Duit balikanku belum cair. Masih minta duit dariku? Sengaja bikin kesal ya? Gimana? Kok bisa begini? Dulu dia tak mungkin berani membentakku, dan dia juga tak mungkin enggan transfer uang untukku. Apa dia sudah tak cinta padaku? Sepertinya bukan. Mungkin dia cuma sudah tak tertarik padamu. Galang Wijaya. Bisa bantu aku? Kumohon bantu aku, buka blokir live streamingku. Aku mohon. Jujur saja, Nadia Setiawan ini memang cantik menggoda. Terlibat dengannya. Juga musibah tanpa sebab. Masalah ini terjadi karena aku. Untuk sementara aku belum bisa bantu buka blokir live streamingmu. Di kartu ini ada uang. Ambil dulu sebagai ganti rugi untukmu. Mau apa? Aku tak suka tidur di rumah orang. Antarkan aku pulang. Wah, main jebakan pesona ya. Kevin Gunawan si brengsek itu berhadil begitu padaku. Sekarang aku tak punya tempat bergantung. Dulu kukira dengan uang, aku punya segalanya. Tapi tetap saja, hidup mengikuti kemauan orang. Baru kusadari. Yang kuperlukan bukan uang, tapi kasih sayang. Aku merasa tak aman. Jadi cuma bisa mengisi kekosongan dengan kesombongan dan uang. Saat Kevin Gunawan memakiku, duniaku seolah runtuh. Galang Wijaya, aku tahu kau berbeda dengan Kevin Gunawan. Jadi bisakah kau antar aku pulang? Nadia, masalah ini sebenarnya bukan apa-apa. Ini salahku. Uang ini hanya ganti rugi untukmu. Galang Wijaya, aku tahu kau berbeda dari pria lain. Aku salah menilaimu. Jadi, bisakah kau antar aku pulang? Galang Wijaya. Apa yang kau pura-pura ini? Nadia, sudah jelas. Hanya antar kau pulang.
Tak kusangka aku Kevin Gunawan suatu hari harus bergantung pada uang orang lain. Kalau bukan karena uangku belum dikembalikan, buat apa aku cari Galang Wijaya? Tidak bisa. Apa ini tidak memalukan? Kemarin baru aku membual padanya, hari ini malah minta bantuannya. Ah, sudahlah. Gengsi mana lebih penting dari uang? Paling ping nanti, setelah aku dapat uang dari sistem, aku kembalikan lebih banyak padanya. Tuan Muda Wijaya, Tuan Muda Wijaya. Jangan-jangan dia tidak di rumah? Tidak mungkin. Galang Wijaya. Kemarin siapa yang bilang hanya akan antar aku pulang? Hah? Kau tidak salah. Aku yang mau pergi, kau malah tidak izinkan. Nadia Setiawan, karena sekarang dia sudah jadi wanitaku, jangan sampai dia dijadikan alat Kevin Gunawan lagi untuk cari uang. Galang Wijaya? Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba begini? Nadia, pernahkah kau berpikir untuk ubah gaya hidup? Galang Wijaya? Kamu juga sama seperti pria lain. Habis pakai langsung lupa? Galang Wijaya. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jangan kejam seperti ini ya. Aku tahu kamu sama seperti orang kaya lainnya, memandang rendah diriku. Tapi aku benar-benar tidak butuh apapun. Asal kamu bisa terus menemaniku. Aku bersumpah, aku bisa menghabiskan sangat sedikit. Benar. Nadia, karena kamu tidak mendapat pendidikan yang baik, maka kamu tidak punya pilihan untuk hidupmu sendiri. Aku bukan ingin meninggalkanmu. Aku ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Hidup di mana kamu bisa memilih sendiri. Lagi pula, apakah siaran langsungmu itu bisa bertahan seumur hidup? Mereka yang suka menonton siaranmu, benar-benar suka menonton, atau ada maksud lain? Kamu seharusnya lebih paham daripadaku. Apakah aku benar-benar punya hak untuk memilih hidupku sendiri? Tentu saja ada. Aku ingin mengirimmu kuliah di luar negeri 3 tahun. Ke universitas terbaik, asal kamu mau. Tidak bisa di dalam negeri saja? Hanya dengan mengganti lingkungan yang baru bisa benar-benar lepas dari kehidupan lama. Baik. Galang Wijaya, aku setuju. Tapi kamu juga janji padaku, harus datang menjengukku. Baik, aku janji. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hore. Kevin Gunawan. Nadia Setiawan pergi belajar ke luar negeri. Dewi idamanmu untuk dijilat sudah hilang total. Uang budak cinta hilang. Mau lawan aku pakai apa? 3 tahun. Cukup untuk menginjak-injakmu. Inang terdeteksi. Berulang kali berhasil menghalangi perkembangan alur tokoh utama sistem. Hadiah diberikan saat ini, pengembalian uang budak cinta 100 kali lipat. Bukan. Bisa diganti yang lain, aku juga tak butuh uang. Citra. Pesta ulang tahun adikmu pasti kuhadiri. Tenang. Akan kusiapkan dengan baik. Selamat ulang tahun. Raja abadi di Masa Putra ini sepertinya juga akan hadir. Kali ini, tak akan kubiarkan dia lagi. Sok jagoan dengan mudah. Berani melotot ke kakak iparmu? Kalau bukan karena di Masa Putra ini, sudah pasti kuhajar kau. Sungguh ingin melihatmu setelah ditaklukkan di Masa Putra. Ini anak siapa? Ini pesta ulang tahun nona kedua keluarga Hartono. Nekat masuk begitu sembrono, benar-benar tak tahu bahaya. Kurasa orang ini sama seperti si tabib sakti arga yang praktik tanpa izin. Mungkin mau numpang nama besar keluarga Hartono.
datang ke sini belagak sakti, ya? Semuanya penipu waktu itu. Kalau bukan karena Tuan Muda Wijaya ada, kita semua bahkan bisa tertipu. Lihatlah orang ini, datang tanpa mencari tahu dulu. Tuan Muda Wijaya ada di sini? Masih berani berlagak? Wah, Aku belum tahu cara menghadapi Dimas Saputra. Kenapa kamu sudah mulai membuatku dibenci? Ini cuma hal sepele. Betul kan, Citra? Bangsawan bengal sampah ini adalah orang yang memfitnah Arga Pratama. Sangat menjijikkan. Pantas saja Arga Pratama terus mengingat wanita ini. Kalau begitu, tak tahu Tuan Muda Wijaya berencana bagaimana membongkar kepalsuanku. Raja Abadi ini memang suka pamer. Perlu dibongkar? Cukup membuatmu memalukan diri di depan umum, kamu sendiri akan merasa hati nuranimu terganggu. Saudara ini, hari ini adalah pesta ulang tahun Bella. Yang datang semuanya, orang-orang berstatus dan berpengaruh. Boleh tahu Anda adalah? dukun penipu sepertimu, sebaiknya cepat-cepat minggat. Agar nanti, saat dibongkar Tuan Muda Wijaya, kamu tidak bisa cari makan lagi. Aku datang hari ini untuk merayakan ulang tahun Bella. Tapi identitasku, orang-orang seperti kalian, belum pantas mengetahuinya. Tapi identitasku, orang-orang seperti kalian, belum pantas mengetahuinya. Bella, orang ini apa hubungannya denganmu? Mulutnya besar sekali. Kak, dia adalah teman dekatku. Orang di sekitarku tentu tidak seperti orang tertentu yang bangsawan bengal. Hei, sobat! Sebelum gembar-gemburkan diri, bisa nggak sih intip diri sendiri di cermin? Lihatlah wujudmu. Kau bilang kau ini orang hebat? Siapa yang percaya? Bella, aku sebenarnya tak mau tunjukkan jati diriku hari ini. Tapi ada yang meremehkan orang. Maka ku beritahu kalian, akulah penguasa Balairung Raja Abadi, Raja Naga Alam Abadi. Balairung Raja Abadi. Ku dengar pemimpin Balairung Raja Abadi. Jarang terlihat dan misterius. Orang paling top di dunia ini. Kau bilang kau pemimpinnya? Lucu sekali. Pelindung kiri Balairung Raja Abadi, Raka Nugraha, sedang di kota Jangkara. Kau cuma omong kosong, nanti kebobolan. Wah, kalian semua baik sekali ya. Sibuk membelanya. Iya boleh. Jangan biarkan dia sukses pamer. Ku beritahu kalian, bahkan lindung kiri Raka Nugraha yang kalian sebut itu, kalau bertemu aku, harus berlutut. Wah, masih mengira dirinya Raja Abadi? Hah? Nanti, kalian yang tertutup mata ini, yang tak melihat gunung besar, akan tahu. Orang besar yang kalian puja itu, di hadapanku, sungguh sangat hina. Orang besar? Lihat, hari ini ku buat muka anjingmu malu total. Tunggu sebentar. Nanti giliran kita dipanggil, langsung tendang pintu masuk. Harus tunjukkan aura. Biar si Raja Abadi ini puas pamer. Raja Abadi. Gagal pamer nih. Walaupun dia Raja Abadi, terlalu suka sok jago ya. Sepertinya masih mau mempermalukan kita. Wah, picik sekali. Maaf ya, saudara Raja Abadi ini, bagaimana kalau kita tutup pintu dulu? Ulang lagi. Anggap saja gladi bersih. Bella, biar aku jelaskan. Maksudku bukan begitu. Dimas, lebih baik kau panggil Bella Hartono saja. Menurutku hubungan kita belum sedekat itu. Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai rencanaku? Mendeteksi inang berhasil berulang kali merusak. Perkembangan alur tokoh utama sistem sekarang diberikan setengah kekuatan Raja Abadi. Pantasan orang ini suka pamer. Tidak takut kebanyakan. Baru setengah, kekuatannya sudah sekuat ini. Hei saudara, penipu praktik medis tanpa izin itu setidaknya dibongkar oleh Tuan Muda Wijaya sendiri. Tapi caramu terlalu kacau. Dari mana cari aktornya? Bisa kompak begitu. Hah, gimana? Ketahuan bohong, mau macem-macem sama nona kedua Bella Hartono? Kau cari mati. Tenang Tuan Muda Wijaya, saya jamin urusan ini akan saya tuntaskan dengan rapi. Ayo, buang dukun sok sakti yang gagal pamer ini. Keluar dari sini. Kalian tidak percaya padaku. Baiklah, kalau begitu, berani tidak bertaruh denganku,
Jika aku benar Raja Abadi, semua orang di sini harus berlutut dan minta maaf padaku. Terutama kau. Kamu bukan hanya harus minta maaf padaku, tapi juga berlutut dan guling-guling keluar dari sini. Hah, apa yang tidak berani kulakukan? Tuan Muda Wijaya, kenapa kau menghalangiku? Untuk apa kau bertaruh dengannya? Kau butuh dia membuktikan? Kalian butuh dia membuktikan? Atau Bella? Kau mau buktikan padanya? Kakak ipar Wijaya, siapa yang mau lihat dia membuktikan? Yang mulia, Raja Abadi. Coba pikir, kalau kau menang taruhan, untung dapat dia berlutut minta maaf. Dan dia harus merangkak keluar dari sini. Kalau kami yang menang, tidak dapat apa-apa. Kami semua di sini hanya menemani kesenanganmu. Jadi, kami tidak bertaruh. Baik. Asal kalian menang, teratai salju pegunungan 1000 tahun ini akan kuberikan pada kalian. Teratai salju pegunungan 1000 tahun. Barang hebat seperti itu. Lalu, banyak apa? Saudara, apa kau tidak tahu ini acara seperti apa? Bawa barang seperti ini untuk menghina kami? Baik. Asal kau berani bertaruh, asal kalian menang, kuberi kau pesanan senilai 22 triliun rupiah. Posisi pelindung kanan Balairung Raja Abadi. Sekarang aku sudah santai. Sandang pangan terjamin. Aku tidak mau barangmu. Jadi, aku tetap tidak bertaruh. Kau, apa syaratmu baru mau bertaruh denganku? Kusarankan lupakan saja niatmu. Sudah kubilang tidak bertaruh? Ya berarti tidak bertaruh. Raja Abadi. Sudah kusadari. Hari ini kalian semut kecil ini sengaja mau mempermainkanku. Ada. Atas perintahku, hari ini semua orang tak boleh pergi hidup-hidup. Aib hari ini akan kubalas dengan darahmu. Nyawa untuk nyawa. Baik. Aku yang tangani. Kamu yang cari gara-gara. Apa hubungannya dengan kami? Bawa-bawa kekerasan lagi. Di mana hukum dan tatanan? Bella, tenang saja. Hari ini, aku pasti berikan ulang tahun terbaik untukmu. Tapi mereka ini, semua tak perlu tinggal lagi. Hus! Kurasa kamu yang ingin mati. Berani beraksi di sini. Pengawal, tangkap orang gila ini. Aduh. Pergi. Kenapa Dimas Saputra bisa berubah begini? Mungkinkah selama ini dia selalu begitu? Hanya berpura-pura menutupi sifat aslinya? Kalian, bocah-bocah. Terima telapak tanganku. Kekuatan Raja Abadi ini memang hebat. Tapi tak boleh dia lukai orang lagi. Para tokoh utama ini, anggap nyawa manusia sebagai mainan. Hah! Tapi cuma separuh kekuatanku, berani melawanku, sungguh cari maut. Penghinaan hari ini, semua karena kamu. Maka nyawamu akan jadi gantinya. Jangan. Jangan. Dimas Saputra, tak peduli kamu Raja Abadi atau siapapun, ku minta kamu segera tinggalkan pestaku. Ulang tahunku tak menyambut. Orang gila seperti kamu, yang sembarangan melukai orang. Bella, dengarkan penjelasanku. Semua ini karena... Cukup. Tak mau dengar penjelasanmu. Tindakanmu hari ini sangat mengecewakanku. Aku sungguh tak mengerti. Dulu aku pikir kau baik. Kau memang punya ilmu bela diri, tapi kau malah mengincar orang yang lebih lemah darimu. Kau benar-benar sampah manusia. Bella, aku melakukan semua ini, semua untukmu. Keluarlah dari sini. Wah, Raja Abadi ini beneran garang ya. Bella. Terdeteksi, Inang berhasil merusak alur cerita tokoh utama sistem. Hadiah diberikan sekarang, seluruh kekuatan Raja Abadi, serta peningkatan pesona. Galang Widaya, meski punya banyak kekurangan dan masalah, tapi dia tahu takkan bisa mengalahkanmu, tetap berani melawanmu. Itu semua demi mencegah lebih banyak orang terluka olehmu. Menurutku, dialah pahlawan sejati. Sekarang aku akhirnya paham mengapa kakakku sangat menyukainya. Bella, apa dia memaksamu? Aku minta Anda segera, sekarang juga, meninggalkan pesta ulang tahunku. Aku tak mau mengulanginya. Baik. Bella, aku pergi.
tapi aku akan kembali. Aku harus membuatmu tahu siapa yang pantas kau percayai. Jangan ditunda lagi, cepat bawa aku pulang untuk diobati. Ah, baik. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit sekali. Kamu masih bengong apa? Cepat pijitkan untukku. Kamu teriak-teriak apa sih? Cuma dipijat punggung kan? Dia kan terluka. Dan tadi di pesta ulang tahun dia juga cegah di Masa Putra. Dipijat punggung dikit, masalah kecil aja kok. Aduh. Enak banget. Ke atas lagi dikit. Aduh, iya, bener. Enak. Aduh. Enak. Lebih keras. Bukan Citra. Citra. Dengar dulu penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku sudah tahu semuanya. Waktu Bella masuk tadi, aku sudah lihat. Yang penting kamu baik-baik aja. Lihat dari penampilanmu. Kayaknya juga nggak kenapa-napa. Kak, luka Galang Wijaya memang cukup parah loh. Iya bener. Seluruh tubuhku ini penuh lebam biru dan ungu. Mana? Aduh, Bella masih di sini. Jangan sembarangan. Bella di sini kenapa? Yang seharusnya dilihat dan yang nggak seharusnya dilihat sudah dilihat semua. Bahkan sampai dipegang. Aku cuma kasihan karena kamu terluka di pesta ulang tahunku. Makanya aku peduli. Bukan seperti yang kamu pikir. Oke, aku percaya. Kak, lihat dia. Kamu nggak ngatur dia. Apa aku perlu ngatur dia? Menurutku, yang perlu diatur itu kamu. Aku benar-benar nggak sengaja. Bella, aku tahu. Semua salah orang ini. Hah? Apa? Aga Pratama keluar lagi untuk mencelakai orang? Apa? Ini anak saya. Sudah koma hampir 5 tahun. Semua tabib terkenal di dunia ini sudah kami datangi. Semua bilang tak ada cara. Kamu yang bilang bisa menyelamatkan anak saya. Itu sebabnya aku berusaha mengeluarkanmu dari sana. Tenang saja, kepala keluarga Lim. Di dunia ini, tak ada penyakit yang tak bisa kusembuhkan. Tabib Sakti Arga, lebih baik kamu periksa dulu. Beberapa hari lalu, masalah Tetua Hartono sudah kudengar. Kalau kamu berani menipuku, saya ini Lim, walau tak punya kemampuan yang luar biasa, tapi mengirimmu masuk penjara seumur hidup masih bisa kulakukan. Semua gara-gara Galang Wijaya yang sialan dan Citra Hartono. Kalau bukan karena mereka berdua, dulu orang-orang ini malah memohon aku datang berobat. Mana mungkin berani mengancamku? Sepertinya pusat jiwanya rusak. Tapi apa sesederhana itu? Galang Wijaya sialan bisa membuatku meragukan kemampuanku sendiri. Tabib Sakti Arga, bagaimana? Bisakah anakku sadar? Tabib Sakti Arga, bagaimana? Bisakah anakku sadar? Kondisi putra tuan ini seharusnya... Dukun penipu tanpa izin praktik medis. Masih berani keluar menipu orang. Paman Lim, penyakit Yuda, sudah separah ini. Jangan terburu-buru mencari pengobatan. Orang ini waktu itu nyaris membuat Tetua Hartono nyaris tewas. Kalian berdua ini berisik. Tak ada habisnya. Kuberi tahu kalian, kepala keluarga Lim memanggilku untuk mengobati adalah urusan keluarga Lim. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Kepala keluarga Lim, penyakit ini mau diobati atau tidak? Citra, tenang. Tabib Sakti Arga adalah orang yang kukeluarkan dari sana. Dia bilang pasti bisa menyembuhkan Yuda. Kalau dia berani bohong, kupastikan dia tinggal di sana selamanya. Tabib Sakti Arga,
Silakan. Baiklah Kepala Keluarga Lim, kondisi putramu sudah kupahami. Aku 70% yakin bisa menyelamatkannya. Benarkah? Mengarut. Waktu itu kau bilang, saat mengobati tetua Hartono, juga bilang begitu. Tapi akhirnya bagaimana? Kepala Keluarga Lim, percayalah padaku. Asal kau percaya, aku akan lakukan segala cara untuk menyelamatkan putramu. Paman Lim, Citra, biarkan Paman Lim coba sekali. Tabib Sakti Arga, silakan. Baik. Kepala Keluarga Lim, ini kitab rahasia khususku. 10 jarum Dewa Iblis. Jika aku pakai jarum ini, putramu pasti bisa diselamatkan. Aku sudah dapatkan ilmu pengobatan Arga Pratama dan kekuatan Raja Abadi. Padahal jiwa dan roh Yudalim sudah musnah total. Tinggal cangkang kosong. Tak bisa diselamatkan lagi. Tak mungkin bangun. Tapi Arga Pratama nekat mau menyelamatkannya. Sepertinya demi sistemnya, dia sudah tak peduli nyawa orang lain. Bahkan tubuh terakhir Yudalim pun ingin dia celakai. Kamu yakin akupunkturmu ini bisa menyelamatkan orang? Tabib Sakti Arga, coba ganti cara lain. Beberapa hari lalu, baru saja... Baiklah. Ini justru menghemat waktuku. Kalau begitu aku akan gunakan kitab rahasia khususku yang lain. Telapak penembus langit dan tulang juga bisa menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Orang ini sebenarnya sudah lama mati. Asalkan aku sementara hidupkan dia, meski cuma sehari atau sejam, itu tetap dianggap hidup. Nanti aku bisa maju lagi, lalu hadapi Galang Wijaya. Tabib Sakti Arga? Teknikmu ini kok seperti pijat saja. Apa ada efeknya? Hah? Lagi pula, Tabib Sakti Arga, izin praktik medismu sudah keluar belum? Teknikmu ini seharusnya disebut perawatan kesehatan, kan? Ini bukan satu bidang, ya? Tabib Sakti Arga? Kok kami tak pernah dengar teknik pijatmu ini? Apa kamu karang di tempat? Cuma mau bohongi kami? Jangan biarkan dia celakai nyawa orang lain. Yuda, Arga, kalau anak saya celaka, sedikit pun kau kubunuh. Bahaya. Si setengah ahli ini benar-benar mau bunuh orang. Tak kusangka gabungan kepuasan Raja Abadi dan ilmu Arga mungkin bisa sembuhkan Yuda. Pantas Arga tak bisa apa-apa. Dia cuma bisa ilmu pengobatan, tapi bukan ilmu gaib. Bagaimana mungkin dia bentuk ulang jiwa Yuda? Paman Lim, saya bisa obati Yuda. Walau tak 100% yakin, ini satu-satunya kesempatan. Ayah, biarkan dia coba. Ah, Sudah selesai? hei, ayah. Aku rasa aku benar-benar sembuh. Hei, ayah. Aku rasa aku benar-benar sembuh. Terima kasih banyak, Galang. Citra, kau dapat suami baik. Arga, kau berhenti. Saya Lim orangnya menepati janji. Mulai hari ini, selama keluarga Lim masih ada, kau jangan harap bisa hidup keluar dari sana. Tangkap dia. Masukkan dia. Kepala Keluarga Lim, beri saya kesempatan lagi. Terdeteksi inang, telah berhasil menghapus tokoh utama sistem. Hadiah diberikan. Mendapat sistem tabib dewa milik Arga. Akhirnya satu beres tuntas. Galang Citra. Terima kasih banyak. Aku tak tahu harus bilang apa. Kalian berdua ini mau apa? Bilang saja. Paman Lim, janganlah berkata begitu. Yuda, bisa sembuh total, sudah merupakan hal terbaik. Soal Galang Wijaya,
Biar aku yang traktir dia. Kenapa kau tarik aku? Itu Paman Lim sang konglomerat nomor 1. Kesempatan langka sekali. Sudahlah, cepat kita pergi. Hari ini kau sudah capek, nanti aku ajak makan enak. Sebagai hadiah untukmu, dengar ya, rumah makan ini sulit dipesan. Kalau bukan karena kau berjasa hari ini, aku pasti tak akan mau bayar mahal untuk ajak kau makan di sini. Katanya sejak datangnya koki baru, rasa makanannya langsung melonjak. Hei, kau belum lihat? Aku pernah lihat koki kepala ini hanya punya satu tangan. Tapi dengan satu tangan bisa masak. Makanan seenak ini luar biasa. Deskripsi ini, jangan-jangan Reno Santoso? Coba cicip, enak banget. Baik. Rasanya memang enak. Tapi ini jelas makanan siap olah. Tapi apa? Hidangan ini, kau bayar berapa? 10.000. Hah? 100.000. Dengar ya, 2.200.000.000 rupiah. Ini pertama kalinya aku makan. Masakan semahal ini. Tumpukan sampah ini, harganya 2.200.000.000? Ini lebih kejam daripada penipu. Pelayan, panggil koki yang masak, ini ke sini. Siapa yang berani buat onar di wilayahku? Hah? Siapa yang bilang tadi? Ulangi. Aku bilang masakanmu ini, semua sampah. Cuma ginian, berani jual 2 miliar? Kau ini benar-benar melakukan kejahatan. Kau? Ini, tuh, itu dia koki kepalanya. Ternyata benar cuma pakai satu tangan. Bisa bikin masakan seenak ini. Memang orang hebat ya. Menurutku, si bocah ini pasti nggak sanggup bayar. Jadi sengaja cari gara-gara buat makan gratis ya. Atas dasar apa kau bilang begitu? Coba tanya semua yang di sini, siapa yang setuju dengan omonganmu? Aku nggak butuh persetujuan, tapi aku tahu yang kau buat ini sampah semua. Kurasa kau sengaja mau cari masalah. Ya. Galang Wijaya. Sudahlah Galang. Memang masakannya nggak murah, tapi nggak apa-apa kok. Hari ini akan kubuktikan pada semua orang kebenaran di balik ini. Kau kan merasa paling benar, berani tidak bikin masakan, yang persis sama di sini, biar semua orang coba. Kalau kau bisa bikin aku yang kalah, semua tagihan di restoran hari ini, aku yang bayar. Koki kepala, tantang dia. Hari ini aku ingin lihat si bocah ini bisa nggak keluarin duit sebanyak itu. Atau jangan-jangan dia hari ini cuma mau nipu dan menipu. Iya betul, Mahakoki Reno Santoso. Jangan sampai kau tertipu sama dia. Baik. Tantang ya tantang. Jangan nanti menyesal. Kamu coba sendiri. Nggak sah. Harus semua orang coba. Hebat kau. Tahu aku punya kemampuan sistem Dewa Koki, masih hati-hati sama aku. Kalau bukan karena aku punya sistem tabib dewa, lihat barang-barang itu. Mana bisa hukum dia? Oke deh. Suruh mereka coba. Rasanya ini memang agak beda. Tapi aku dengar dulu Mahakoki masak selalu sendirian. Mungkin karena kita kebanyakan pengaruhi skill Mahakoki. Iya betul. Untungnya dua orang ini pelanggan setiaku. Kalau enggak susah ngibulinnya. Gimana? Masih mau ngomong apa? Gampang. Galang Wijaya. Sudahlah ya, uangnya kita bayar. Lebih baik hindari masalah. Bukan masalah uang. Aku cuma nggak mau orang yang kusayangi dibohongi. Tunggu sebentar. Satu menit, aku bisa kasih kalian rasa yang biasa kalian kenal. Berani banget pakai makanan siap olah. Nipu orang lagi dijual mahal-mahal.
Ternyata kau cuma penipu. Bukan, jangan-jangan, Bagaimana kamu tahu? Priamu, aku ini serba bisa. Aku angkat telepon dulu. Halo. Ada apa? Belakangan ini muncul satu investasi Gunawan yang mengumpulkan semua industri keluarga Santoso kami. Keluarga Santoso kami mungkin bangkrut. Keluarga Wijaya mungkin bangkrut. Dimas Hartono. Aku belum cari kau malah berani ganggu aku. Tapi dari uang kembali, 100 kali lipat darinya, mungkin bisa bantu Citra. Uang kembali 100 kali lipat terpicu. 220 miliar rupiah kembali jadi 22 triliun. 220 miliar ini tak cukup sama sekali. Tenang, aku selalu di sini untukmu. Kalian jangan goyang-goyang, kepalaku pusing seperti kipas. Bukannya baru transfer 22 triliun rupiah, lagi dilahap. Tak tahu investasi Gunawan ini, kekuatan di belakangnya. Seberapa kuat, berapapun kami investasi, dia lahap semua. Kali ini, kami tak bisa melewati ini. Galang Wijaya, lebih baik kamu tinggalkan keluarga Hartono agar tak terlibat. Aku takut uang kembali terlalu banyak, langsung dikeluarkan. Akan memberi dampak beruntun. Kevin Gunawan ini seperti orang bodoh. Terus sembarangan. Kalau begini, jangan salahkan aku. Nadia Setiawan sudah pergi, uangnya yang tersisa pasti tak banyak. Ajak dia bertemu dulu untuk bicara. Orang di balik investasi Gunawan ini, aku tahu siapa. Kita temui dia untuk bahas ini. Galang Wijaya, di balik investasi Gunawan ini, siapa sih orang besar di belakangnya? Orang besar? Menurutku, dia cuma orang kaya baru tak berotak. Si tukang pamer. Yang punya kekuatan finansial, sebegitu dahsyatnya, pasti bukan orang biasa. Si bodoh itu terlalu sederhana. Dia lupa satu prinsip. Memiliki gunung emas sendiri sudah sebuah dosa, masih tak tahu sembunyikan harta. Orang tak biasa yang kau maksud telah datang. Galang Wijaya, kau hancurkan sumber uangku, membuat Nadia meninggalkanku. Aku juga akan hancurkan segalamu. Kau pasti penguasa grup Gunawan, kan? Yang ingin saya sampaikan, tindakan Bapak saat ini, baik secara ekonomi maupun bisnis, hanya merugikan. Tak ada untungnya. Saya harap Bapak segera hentikan perilaku ini. Citra, nggak perlu ngomong ginian sama orang bodoh. Dia nggak bakal paham. Mati di depan mata masih sok. Setelah hari ini, aku akan melahap keluarga Hartono. Akan kubuat kalian bangkrut. Akan kujadikan kalian semua menjadi gelandangan. Kevin Gunawan, kukabarkan padamu, sebenarnya aku punya cara, dengan uang yang tak ada habisnya, untuk menyelesaikan ini, tapi aku tak mau membantumu. Kenapa Galang Wijaya berkata begitu? Keluarga Hartono sudah begini parahnya. Tak perlu lagi dia bermusuhan dengan orang ini. Tak percaya? Kau bisa mengalahkan investasi Gunawanku. Ini kerajaan bisnis yang kubangun. Dengan semua uangku. Baiklah, nasihat baik sia-sia. Untuk orang yang ditakdirkan mati, sudah kuberi kau kesempatan. Kukabarkan padamu, siapapun yang kau hubungi sekarang, tak akan ada gunanya. Tak akan mengubah akhir kalian. Halo. Departemen Pajak, aku mau melapor. Galang Wijaya, apa kau tidak salah? Jangan bercanda sekarang. Investasi Gunawan mereka, mana mungkin ada masalah pajak? Justru dengan cara sesederhana ini, aku akan menghancurkannya. Sejak dapat sistem, Kevin Gunawan ini jadi lupa diri. Tak pernah bayar pajak. Kerajaan bisnis sehebat apapun harus taat bayar pajak. Aku laporkan atas nama asli, Grup Gunawan. Kevin Gunawan penggelapan pajak, sumber dana besar tidak jelas. Apa yang kau lakukan? Baru sekarang ingat bayar pajak? Sudah terlambat. Apakah Anda Kevin Gunawan? Anda diduga melakukan beberapa kejahatan ekonomi. Mohon ikut kami. Aku belum kalah. Aku bisa bayar pajak. Tunggu. Asal aku bisa keluar, aku akan tetap punya uang. Sayangnya,
Anda tak akan punya kesempatan lagi. Terdeteksi Inang berhasil menyingkirkan tokoh utama sistem. Hadiah diberikan. Mendapatkan sistem uang kembali 1000 kali lipat Kevin Gunawan. Wah, gampang sekali kau menyelesaikannya. Kerajaan bisnis sebesar itu? Semudah itu? Iya, pertarungan bisnis tingkat tinggi. Seringkali sesederhana ini. Dari pengetahuanku tentang dia pasti tak akan bayar pajak. Makanya, tanggul besar runtuh karena lubang kecil. Ingat selalu untuk bayar pajak. Galang, kau benar-benar hebat. Iya. Galang, matilah kau! Awas! Bella, kenapa kau mempertaruhkan nyawa melindungi orang yang begitu layak mati? Aku layak mati? Aku tak tahu kenapa. Kau merasa aku layak mati. Apakah karena aku menghalangi jalanmu berpura-pura? Atau karena wanita yang kau incar dekat denganku? Hanya karena hal-hal kecil ini, kau menghakimi aku layak mati? Kamu terlalu meremehkan nyawa manusia. Tidak. Baik dulu maupun sekarang, kita tak punya hubungan apapun. Aku tak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan. Ternyata Bella, selama ini kamu memandangku seperti itu. Tidak mungkin. Pasti dia yang merasuki pikiranmu hingga kau jadi begini. Karena kau bukan lagi Xiao yang kucintai. Maka matilah bersamanya. Xiao, hati-hati. Aduh. Jangan. Tak kusangka sakitnya begini. Selama aku masih ada, kau tak akan bisa lukai siapapun. Hah! Kalau begitu kau mati dulu. Berhenti, atau kami tembak. Kau licik sekali. Bisa pasang jebakan lebih dulu. Kalau bukan kau yang mau bunuh, bagaimana kami tangkap kau? Kalau memang mau mati, maka kubawa mati bersamaku. Cucu mustahil orang begitu. Dia pasti tak mau mati denganku. Dia mau kabur. Bagaimana kau tahu? Setiap kali tampak gagah berani. Sebenarnya kamulah yang paling pengecut. Jangan kira aku tak tahu. Setiap kali kau hitung untung rugi dan merasa bisa berpura-pura. Aku penguasa istana Raja Dewa. Raja Naga Alam Dewa. Apapun jabatanmu, sehebat apapun ilmu silatmu, selama kau masih manusia, jangan seenaknya abaikan nyawa orang. Bertahun-tahun ini, kalian di Balerong Raja Abadi telah melakukan banyak kejahatan, membunuh banyak orang, hanya kalian sendiri yang tahu. Tak peduli sehebat apa kalian, tak boleh berada di atas hukum. Sudah kubilang bawa dia pergi. Kuberitahukan padamu, aku akan kembali lagi. Terdeteksi Inang telah berhasil memberantas tokoh utama sistem. Hadiah diberikan. Mendapatkan sistem Raja Abadi Dimas Saputra. Terdeteksi Inang telah menyelesaikan misi. Memberantas keempat pemilik sistem. Saat ini dapat memilih kembali ke dunia nyata dan dapatkan semua hadiahnya, atau tetap di dunia saat ini. Aku memilih